namanya, kalau seandainya yang ikhwan mau di on boleh, yang akhwat juga kalau mau di on silakan, enggak juga nggak apa-apa, saya nggak paksa sih, ya nggak mesti lah, tapi kalau mau silahkan saja, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kayak orang sekarang, anak-anak mungkin ya, kalau anak-anak tuh belajar apa videonya di off, ya dianya nggak tahu kemana gitu kan. Ntar begitu udah bubar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru datang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita nggak gitu lah ya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kelas ini orang-orang yang sudah siap. Mudah-mudahan dari kelas ini ya semuanya lah bisa memenuhi syarat-syarat yang ini. Ya, lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi kita belajar tuh ya kayak gini. Jadi kalau kita lihat ya luar biasa nih Quran ini, meskipun sudah hampir 15 abad lah boleh dibilang ya. Tapi sepertinya gitu ya, memang apa ya, Al-Quran itu kan relevan ya sepanjang zaman ya, tidak akan ada basinya. Ini kan fenomena hari ini, fenomena orang belajar online. Ya, orang belajar online itu pakai Zoom atau pakai Google Meet dan sebagainya kan bisa aja hatinya nggak fokus, dia nggak nyimak, ya kemudian dia sambil main-main, ya kan. Kalau di off kan videonya kan kita nggak tahu ngapain dia, jangan-jangan dia lagi main PUBG, ya kan, anak-anak gitu ya, atau jangan-jangan dia lagi ngapain nggak jelas gitu kan. Tapi kalau orang yang ingin dapat manfaat ilmu kan dia bisa apa namanya, bisa serius kan, mempelajari itu, dia simak betul, meskipun kalau kameranya di off misalnya, tapi tetap dia punya perhatian. Ya. Nah, kemudian kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena begini, contoh sederhana, di sekitar kita itu banyak orang-orang yang salah, ya apa namanya, ada kesalahan yang tersebar, kesalahan bahasa Arab yang tersebar tuh banyak. Ini saya kasih contoh sedikit saja. Contoh misalnya suka dengar ya istilah free takjil, ya takjil itu, ini kalau seandainya orang salah paham, disangka takjil ini makanan ini, ya. Free takjil artinya bebas takjil. Dia dikasih gambar makanan lagi. Jadi orang awam taunya takjil itu makanan. Padahal takjil itu bukan makanan, ya. Dan baca cara ngomongnya bukan takjil, tapi takjil pakai ain. So kalau dibaca takjil itu artinya beda. Bacanya takjil itu artinya menyegerakan buka puasa. Ya, tapi kalau dibaca takjil itu artinya malah menunda. Itu bedanya. Bedanya dikit tuh. Ya, antara hamzah dengan ain. Tapi kalau kita baca ta'jil itu artinya menyegerakan berbuka. Ya, itu sunnah Nabi memang. Dan itu memang free. Dari zaman Nabi juga free. Ya, nggak ada yang bayar. Ya, cuma orang sekarang nggak ngerti free ta'jil, gitu kan? Selama bulan puasa dan persediaan masih ada. Ya, jadi dianggap ta'jil itu makanan. Ta'jil itu bukan makanan. Harusnya free makanan untuk ta'jil. Ya, itu benar ya. Ini free ta'jil, jangan-jangan nanti disangka ini takjilnya mana loh? Takjil Anda mau di mana aja jadi. Ya, enggak di sini aja, di masjid, di mana-mana free takjil, memang nggak bayar. Ya, yang bayar kan makannya, itu masalahnya. Ya, jadi ini contoh ya kesalahan bahasa yang tersebar. Contoh lagi misalnya antara muhrim dan mahram. Ini yang umum nih biasanya kita dengar ya. Orang kalau bisa kalau ngomong dia bukan muhrim. Ya memang, muhrim itu artinya adalah orang yang mengerjakan ihram, haji ataupun umroh, itu namanya muhrim, ya kan? Jadi sekarang kalau seandainya ada orang yang di Indonesia, ya dia nggak muhrim lah, orang nggak pergi haji, dia nggak umroh, ya kan? Jadi kalau dia bilang, kamu tuh jangan berdua, maksudnya benar mungkin nasihatin, kan bukan muhrim, ya memang mau bertiga bersepuluh juga bukan muhrim, ya. Jadi sebenarnya ngomongnya adalah bukan mahram. Jadi mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi itu namanya mahram. Ya. Jadi bukan muhrim ya, salah. Kalau muhrim itu ini lagi pada ihram haji atau umroh. Ini juga ada salah gambar nih, kalau udah ihram nggak boleh pakai peci nih. Ya, ini yang bikin gambar mungkin belum ngaji fikih kali ini. Ya, cuman gambar doang. Atau mungkin ini manasik main-main kali ya. Lagi latihan manasik di Pondok Gede kayaknya nih. Mungkin bukan di Mekah. Kalau udah ihram mana boleh laki-laki pakai peci, ya kan nggak boleh, pakaian berjahit itu kan nggak boleh, ya tapi nggak apa-apa lah ya, itulah salah nih. Ya, oke, ini contoh kesalahan yang banyak beredar
masyarakat. Kemudian, nah, akibat salah memahami bahasa Arab juga bisa terjadi. Ya, kalau salah paham bisa kacau. Nah, ini nih contoh. Ini kan nggak ada harokatnya nih. Kalau seandainya orang nggak bisa bahasa Arab, dia bisa baca salah. Ya, dibaca an-nikahu santai. Kan bisa kan dibaca an-nikahu santai kan? Orang nggak ada harokatnya kan? Bisa nggak dibaca an-nikahu santai? Ya, bisa kan? Bisa tuh. Ya, mau dibaca begini bisa. Ya nggak? Cuma kan nggak benar. Ya, jadi bukan masalah bisa dibaca atau nggak bisa. Kalau bisa ya bisa. Teman kan kalau dibaca, coba aja lagi ceramah lagi kan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nikahu santai. Wah, ya itu jadi bahan ketawaan itu. Ya kayak gitu kan. Padahal yang sebenarnya kan bacanya an-nikahu sunnati. Itu mestinya bacanya ya. Bukan an-nikahu santai. Nah, ini jadi kacau nih ya. Kalau seandainya khutbah Jumat lagi baca gitu, wah repot gitu ya. Jadi ini karena apa? Karena salah memahami bahasa Arab ya. Ini contoh lagi nih. Ini waktu pertama kali COVID ya. Waktu pertama kali COVID muncul, ya kan ada orang yang cocok logi. Ya kan? Corona, kolako, zamana, kazaba. Wah, ini katanya corona diciptakan di zaman yang penuh kebohongan. Wah. Ini kalau orang yang nggak belajar bahasa Arab, oh iya bener juga nih. Ini teorinya konspirasi nih. Ya, padahal ini salah. Dari struktur bahasa saja salah. Corona ini nggak ada hubungannya sama virus corona. Corona itu kalau dalam bahasa Arab ada corona itu artinya apa namanya menemani, berkawan. Makanya kita suka mendengar istilah korin, ya kan? Ada istilah korin, ya korin itu. Kalau bahasa Indonesia ada juga kroni. Ya, kroni itu satu akar kata dari sini. Kroninya, itu kan? Zamannya corona, itu bahasa Arabnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama virus corona. Terus dibilang corona diciptakan. Kalau diciptakan bahasa Arabnya itu khuliko. Kalau ini kholako. Kholako itu artinya menciptakan. Ya, kalau dibilang corona kholako berarti corona itu menciptakan. Nah, ini jadi syirik ini. Ya, menyekutukan Allah. Ya, masa menciptakan? Corona diciptakan, bukan menciptakan. Ya, itu contoh. Zamana, ini juga salah. Ya, zamana nggak begini. Kazaba, kalau seandainya memang benar, ini bahasa Arab, ini maknanya bukan di zaman, tapi ini kata kerja nanti. Itu beda lagi. Artinya ini memang kerjaan orang yang nggak ngerti bahasa Arab terus nyocok-nyocokin. Ya, cuma sayangnya masih ada juga yang percaya gitu kan. Itu yang jadi problem. Padahal sebenarnya kalau kita tahu ilmunya sedikit saja, kita bisa tahu bahwa ini adalah ilmu cocoklogi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Gitu ya. Oke, contohnya gitu. Nah, itu kenapa? Ini banyak nih kalau seandainya kita ingin kupas lagi, wah terlalu banyak kesalahan-kesalahan bahasa Arab yang beredar di masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran dan bahasa Arab ya. Ini ayatnya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ini kemudian Ibnu Katsir ya, menjelaskan dalam tafsirnya ini Al-Quran itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan maknanya lebih mengena lagi, cocok untuk jiwa manusia. Nah, ini pandangan dari Ibnu Katsir dalam apa? Dalam tafsirnya ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Oke, kemudian ini tentang masih sama, ada ayat yang lain. Apa? Ayatnya bunyinya Qur'anan Arabiyyan ghair dhi iwajin la'allahum yattaqun. Jadi kalimatnya sini ghair dhi iwajin, tidak ada kebengkokan ya di dalamnya. Maksudnya bahasa Arab itu membuat tak berdaya para ahli sastra untuk menentangnya. Jadi dulu orang-orang Arab itu kan ahli sastra, ahli sastra Arab, ahli puisi khususnya. Sampai di zaman jahiliyah itu ada puisi yang digantungkan di tembok-tembok Ka'bah. Ya, dikenal dengan as-sab'ah al-mu'allaqah. Saking hebatnya puisi itu digantungkan. Jadi disebut dengan as-sab'ah al-mu'allaqah. Jadi 7 puisi yang digantungkan di tembok-tembok Ka'bah itu. Ya, tapi begitu Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa mengalahkan itu.
Ya, dan mereka juga bingung nih, Muhammad bisa ini dari mana? Belajar syair di mana? Kita nggak pernah tahu dia belajar syair. Kok tiba-tiba bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu tinggi nilai, yang kita sendiri para penyair nggak pernah dapat yang kayak begini. Ya, kemudian tidak ada bengkok, maksudnya tidak ada kontradiksi di dalam. Ya, tidak ada kontradiksi. Jadi bebas. Nah, ada tuh yang namanya Quran itu satu dengan yang lainnya, kontradiksi tidak. Kecuali bagi orang yang tidak paham. Sehingga melihat ada kontradiksi. Padahal kalau dia paham, itu tidak ada kontradiksi dalam Quran. Semua ayatnya itu benar. Ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa pandangan dari ulama, dari kalangan sahabat sampai ke yang selanjutnya ya. Ini misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpesan kepada kita semua, ta'allamul arabiyyah fa innaha tuthabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Jadi pelajarilah bahasa Arab karena dia itu akan menguatkan akal, ya, tuthabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah, dan akan menambah kehormatan kita. Ya, jadi kalau belajar bahasa Arab yang ini yang kita pelajari ini bahasa Arabnya bahasa Arab fusha namanya. Bahasa Arab yang kalangan terpelajar. Ya, orang-orang Arab sendiri kalau nggak belajar ini nggak bisa. Orang-orang Arab itu di kampungnya, di negerinya itu mereka pakai sehari-hari itu bahasa Arab amiyah namanya. Bahasa Arab pasar, bahasa Arab pergaulan saja. Ya, makanya kalau kita bisa berbicara dengan bahasa Arab fusha ini, mereka sangat segan dan mereka tahu bahwa kita itu orang-orang terpelajar. Ya. Bukan kalangan awam ya. Sangat disegani lah oleh mereka. Saya pernah waktu dapat tugas ke Kanada tahun 2011, ya, di sana ketemu dengan mahasiswa dari Saudi, dari Timur Tengah lah. Karena waktu itu mereka orang Saudi, orang Timur Tengah, orang Islam, saya nanya ke mereka tempat sholat ya, di kampus gitu kan. Dan saya ajak ngomong pakai bahasa Arab mereka. Dan mereka kaget, wah ini katanya ada orang bukan orang Arab tapi ngomong bahasa Arabnya lancaran dia sama kita katanya. Ya, gitu kan. Dan saya ajakin terus ngomong bahasa Arab, dia capek sendiri dia. Udah, cukup kita ngomong bahasa Inggris aja ya gitu ya. Karena bahasa Arab saya formal gitu ya. Bahasa Arab saya bukan bahasa Arab kayak mereka, bahasa Arab pasaran gitu. Makanya mereka segan sendiri akhirnya. Karena mereka belum tentu bisa meskipun orang Arab. Makanya jangan berpikir orang Arab tuh pasti paham Quran, belum tentu. Kalau mereka nggak belajar nggak paham. Tetap aja kalah sama orang Cilodong ya. Kalau belajar Quran, belajar bahasa Arab yang benar gitu ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga berpesan, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'an. Ya, pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Al-Qur'an. Jadi sekarang kan kita lihat semangat menghafal Quran banyak ya di mana-mana. Bagus itu, jangan dibilang nggak bagus. Bagus lah ngafalin Quran. Ya. Tapi jangan berhenti pada hafalan Quran saja. Itu udah modal yang bagus itu. Hifdzul Quran itu modal yang sangat berharga. Artinya begini, kalau ada orang bisa ngafal Quran itu kan dia cerdas. Ya. Bagus kan, memorinya banyak tuh ngafalin Quran. Sekarang kalau orang cerdas itu ya jangan diberhentiin. Harusnya dia dilanjutin supaya lebih tinggi lagi kecerdasannya, meningkat dengan apa? Dengan belajar bahasa Arab. Ya. Kalau seandainya dia cuma menghafal Quran saja, lalu dia tidak dilanjutkan kepada ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu agama, ya sudah, dia paling banter jadi imam masjid. Ya, jadi imam sehari-hari bagus lah, suaranya bagus, hafalannya banyak, tapi dia nggak akan bisa paham mendalam terhadap agama. Ya, makanya saya pernah bilang, kita kalau bisa ya jangan hanya melahirkan hafizul Quran, tapi juga bagaimana melahirkan hafizul Islam. Ya, kalau hafizul Quran ya kita insya Allah udah banyak. Ya, di mana-mana sekolah tahfiz itu banyak sekali. Tapi bagaimana di antara hafiz Quran yang ada ini kita cetak jadi penjaga-penjaga Islam. Kalau kita nggak ada umur, mereka yang lanjutin. Gitu. Saya pernah diundang wisuda tahfiz di daerah Cibinong. Ada 160 santri di wisuda. Yang saya tanya ketika diminta tausiah itu, saya tanya aja kepada pembinanya. Ini dari 160 santri yang di wisuda, berapa? Saya bisa nggak minta 10%-nya jadi ulama? Ya, nggak usah semuanya, 10% aja. 10%-nya kan berarti cuma berapa? 16 orang kan? Masa dari 160 ya nggak ada yang jadi ulama? Terus ngapain hafal Quran sampai 30 juz? Ya, kalau nggak ada yang jadi ulama.
gitu kan. Bukan berarti itu hafalan sia-sia, tidak, bukan. Cuma kan harus ada. Itu kan jadi ulama itu fardu kifayah. Kalau seandainya dia menghafal Quran, jadi apa? Nanti ujung-ujungnya jadi dokter, ya bagus. Jadi dokter yang hafal Quran bagus. Jadi, tapi ulama yang hafal Quran itu kan lebih bagus lagi. Dia jaga agama kita kan. Jadi harus ada seperti itu. Ya, jangan sampai berhenti pada hafalan Quran. Kemudian Umar bin Khattab, ya. Haddatsana Atha bin Abi Ribah qala balaghani anna Umar bin Khattab sami'a rajulan yatakallamu bil farisiyah fit tawaf. Ya, ini pernah kejadian nih. Ya, ada seorang, ya, Umar apa namanya, mendengar ada seorang ngomong dengan bahasa Parsi. Bahasa Parsi ini bukan bahasa Arab. Ya, tulisannya tulisan Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Arab. Parsi ini bahasa, kalau daerah sekarang daerah Iran, Irak tuh Parsi itu. Ya. Tulisannya kayak tulisan Arab. Ya. Dia lagi tawaf tapi ngomongnya bukan pakai bahasa Arab. Fa'akhadha bi'adudihi, ditarik itu tangannya sama Umar. Sini. Umar galak tuh. Ya, qala ibtaghi ilal arabiyyati sabila. Cari jalan buat belajar bahasa Arab. Wah, Umar tuh tegas tuh. Ya, bahasa Islam enak aja. Belajar ngomong jangan pakai ngomong bahasa Persia, bahasa Arab. Ini bahasa agama. Harus belajar. Ditegur sama Umar bin Khattab. Ya, jadi saking seriusnya perhatian Umar bin Khattab kepada apa? Pada bahasa Arab. Ya. Bahkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas memukul anak mereka karena salah tata bahasa. Ya, dribani auladahuma, ya, alal apa namanya? Alal lahan, ya. Jadi dipukul. Ya, tapi jangan dibayangin mukulnya digebukin, ya, enggak lah. Maksudnya ditegur gitu, ya, kayak gitu. Ini kan dorbunya dorbut takdib, ya, mereka tuh mendidik, ya. Maksudnya juga mungkin yang dipukul enggak fisiknya, tapi mungkin sekedar diingatkan, salah. Nah, boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau bahasa Arabnya salah, takutnya nanti merembet ke Quran, merembet ke hadis, gitu ya. Salah nanti, nah, itu bisa bahaya. Karena kan kalau ini kan gara-gara banyak sahabat, ya, sahabat atau tabiin yang udah mulai salah tuh, mulai salah baca, salah ngomong. Akhirnya itu khawatir. Wah, gimana nih kalau seandainya udah pada nggak ada, kita bahasa Arab bisa rusak. Akhirnya disusunlah ilmu bahasa Arab ini oleh muridnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, yang pertama menyusun itu muridnya Sayyidina Ali. Ya. Oke, kemudian ini juga ada Ibnu Buraidah. Dari seorang sahabat, dia bilang apa? Saya mampu baca satu ayat dengan i'rabnya. Maksudnya i'rab di sini adalah paham. Ya, bukan cuma i'rab kayak nanti belajar bahasa Arab kataba, fi'il madi dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi paham. Lebih aku sukai daripada aku membaca sekian ayat tanpa i'rab. Ya, jadi maksudnya kalau cuma baca-baca saja bagus, bukan nggak bagus. Jadi jangan sampai kita salah memahami nih. Oh, maksudnya nggak bagus, bukan. Ini kalimat di sini yang digunakan adalah ahabbu. Ahabbu itu artinya lebih aku suka. Berarti baca Quran itu disukai. Gitu ya. Jadi kalimatnya begitu cara memahami. Tapi kalau dia baca satu ayat tapi dengan i'rab, maksudnya dengan pemahaman yang benar, nah itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena kalau dia baca dengan paham, kan dia bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi pahalanya double. Tapi kalau seandainya dia cuma baca doang, nggak paham, ya dapat pahala buat dia sendiri. Gitu kan? Karena nggak bisa menyampaikan ke orang lain. Nah, kemudian riwayat lain, Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dikata amma ba'du, ya, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Ya, perdalamlah sunnah, ya, pelajari sunnah secara mendalam, tafaqquh, ya. Nah, ini kalau kita lihat kalimatnya di sini fatafaqahu fis sunnah. Pelajari dalam sunnah. Jadi di sini sunnah ini, hadis Nabi ini nggak bisa dipisahkan dengan fikih. Ya, lihat tuh kalimat. Jadi sunnah itu nggak boleh dipisahin sama fikih. Kalau dipisahin sama fikih jadi kacau nanti. Ya, watafaqahu fil arabiyyah, dan perdalamlah bahasa Arab. Jadi bukan cuma sunnah, bahasa Arab. Nah, so kalau seandainya sunnah nggak paham bahasa Arabnya, kacau juga nanti. Ya, bagaimana memahami sunnah kalau nggak paham bahasa Arab? Emangnya Nabi ngomong pakai bahasa Inggris? Enggak. Ya, kalau seandainya Nabi ngomong pakai bahasa Inggris, ya kita belajar bahasa Inggris. Yang ngajar aga, bukan saya. Gitu. Jadi apa namanya? Karena Nabinya ngomongnya pakai bahasa Arab, ya sudah kita belajar bahasa Arab. Dan ini berkaitan erat.
Antara fikih dengan sunnah, fikih, sunnah dengan bahasa Arab itu berkaitan. Nggak bisa dipisahkan. Nanti kita akan lihat bagaimana makna-makna yang ada ya dalam bahasa Arab itu sangat luas sekali. Ini perhatian dari para ulama kita kepada bahasa Arab. Kemudian ada juga Al-Asma'i, ya, seorang ini nih, ahli bahasa nih. Al-Asma'i ini dia hidupnya sezaman dengan Imam Syafi'i. Ya. Dia mendengar ada seorang baca doa. Ya, baca doanya bunyinya gini, ya Dzul Jalali wal Ikram. Dibaca gitu dalam doanya. Lalu Al-Asma'i ngedenger, nggak enak lah. Ahli bahasa ngedenger orang ngomong salah tuh nggak enak. Ditanya, ya hadza masmuk. Tanya, apa-apaan nih? Siapa nama kamu? Gitu. Tanya, faqala Laif. Dia jawab, nama saya Laif. Faqala Al-Asma'i. Lalu Asma'i bilang, yunaji rabbahu billahan Laif. Ini si Laif munajat sama Tuhannya. Tapi lahan, dia salah bahasanya. Ya harusnya bukan ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Lidzaka idza da'ahu la yujibu. Kalau begitu sebabnya jika dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhan nggak jawab. Jangan salahin orang salah bacanya. Sampai kayak gitu. Maksudnya ini bukan berarti Allah nggak paham bahasanya. Paham loh, Allah juga tahu. Justru maksudnya penekanannya itu supaya belajar yang benar. Jangan sampai baca doa aja salah. Ya, jangan sampai baca doa nyebutnya ya Dzul Jalali wal Ikram. Tapi harusnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Gitu. Jadi bukan berarti Allah nggak terima doanya. Terima insya Allah, cuma ini penekanan dalam apa belajar bahasa Arab lah, kira-kira gitu. Nah kemudian berikutnya, Imam Syafi'i ini bilang, fa'ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduhu. Jadi setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab semaksimal mungkin. Imam Syafi'i ini. Qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berkata, ashabul Arabiyah jinnul insi yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum. Kata Imam Syafi'i, orang-orang yang paham bahasa Arab itu seperti jin di kalangan manusia. Kenapa? Karena mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wah, gitu ya. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang ngerti bahasa itu tahu di Quran itu ini hurufnya ada begini, ditukar ini dan seterusnya, itu ngerti. Ada kaidah-kaidahnya. Dan ini bukan teori semata. Imam Syafi'i ngomong gini. Imam Syafi'i itu kan orang ulama besar, imam di Quraisy pula. Ya, imam yang dari Quraisy itu, dari 4 mazhab itu kan Imam Syafi'i. Ya, imam yang sukunya Quraisy. Beliau itu belajar bahasa Arab di tengah-tengah Bani Hudzail itu selama 20 tahun. Ya, padahal dia orang Quraisy. Udah orang Arab, Quraisy pula. Masih belajar 20 tahun ke suku Hudzail, ya, Bani Hudzail. Makanya di antara para imam yang 4 itu, penguasaan bahasa yang paling tinggi itu Imam Syafi'i. Imam Malik itu kalau ada apa-apa suka nanya ke Imam Syafi'i dalam masalah bahasa. Imam Ahmad bin Hambal juga gitu. Imam Ahmad bin Hambal kalau ada masalah nanya bahasa, tanya ke Imam Syafi'i. Itu nggak ada masalah lagi. Ya, jadi tidak diragukan. Karena apa? Kemampuan bahasanya tinggi. Disitulah makanya Imam Syafi'i mampu memadukan antara mazhab Hanafi dan Maliki. Ya, begitu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini Al-Asma'i ini. Ngomong lagi nih, banyak lagi sebenarnya. Kata Al-Asma'i apa? Aku khawatir penuntut ilmu yang tidak paham nahwu masuk dalam ancaman Nabi. Ancaman sabda Nabi SAW. Apa? Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis ini. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka pilihlah tempatnya di neraka. Asma'i takut itu. Kenapa? Kok sampai masuk kategori hadis ini katanya? Karena apa? Li'annahu lam yakun yalhan. Karena Nabi itu nggak pernah salah kata bahasanya. Ngomongnya nggak salah, apalagi pemahamannya. Ya, maka kata apa? Famahma rawaita anhu walahanta faqad kadzabta alaihi. Maka ketika kamu meriwayatkan dengan kesalahan tata bahasa, berarti kamu telah berdusta atas nama beliau. Nabi begitu kata Imam Al-Asma'i, ya. Luar biasa nih. Ada nggak gitu? Ada. Kejadian banyak orang baca hadis salah. Coba kalau lagi ceramah dengerin. Kalau yang tahu itu kita suka mendengarkan apa? Banyak orang salah. Ya.
Ya. Dulu saya waktu di Jakarta lagi ngaji itu, ada orang ceramah gitu ya, bawa hadis Nabi. Dia bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Ya, dia baca gitu. Nah, itu kalau orang yang nggak paham bahasa Arab kan nggak masalah kan? Oh, bagus lah. Tapi bagi orang yang paham bahasa Arab itu ketahuan salahnya. Nah, kemudian setelah lagi selesai ceramah, udah makan-makan ya biasa kan. Terus sama guru saya ditegurnya bisik-bisik gitu kan. Dia bilang, Ustadz maaf tadi kayaknya antum salah baca hadis itu. Mestinya bukan fakot ya'ba, tapi fakot aba. Terus dia malah ngeyel. Emang nggak ada riwayat kayak gitu. Ya, dia ngeyel gitu. Udah salah ngeyel. Ini mazhab ngeyelisme namanya nih. Ya, jadi dia udah salah malah apa? Nggak mau dengar nasihat. Kalau seandainya orang belajar bahasa Arab, itu tahu kesalahannya. Kata-kata fakot ya'ba itu maknanya jadi keliru daripada hadis yang dimaksud oleh Nabi. Gitu. Orang nggak tahu artinya juga tahu fakot ya'ba itu salah. Yang benar fakot aba. Tapi kan nggak paham apa tata bahasa. Ya. Atau kalau yang apa? Kalau yang banyak nih biasanya jadi MC di mana-mana gitu ya. Kalau orang ngasih pembukaan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu dan seterusnya gitu kan, amma ba'du, gitu kan, amma ba'du. Nah, setelah amma ba'du dia baca ayat misalnya. Itu bacanya langsung ayat, qallallahu ta'ala, itu salah. Sebenarnya salah, habis amma ba'du langsung baca ayat itu salah. Terus gimana dong yang benar? Mesti pakai fa dulu depannya. Jadi kalau dia mau bilang misalnya firman Allah, amma ba'du faqalallahu ta'ala, mesti begitu. Ya, itu ketahuan kalau yang dia langsung amma ba'du qallallahu ta'ala, dia berarti nggak belajar bahasa Arab. Ketahuan tuh. Apa namanya? Strukturnya kelihatan salah strukturnya. Jadi kalau dia bilang amma ba'du faqalallahu ta'ala atau faqalan nabiyyu, itu baru benar. Tapi kalau amma ba'du qalan nabiyyu, nah ini pasti awam deh dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang biar selamat keluar pakai fa juga. Amma ba'du para bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu pakai fa juga tuh. Ya, cuman itu nggak masuk ya, karena itu bukan fa yang dimaksud dalam apa? Dalam bahasa Arab ya. Itu fa maksain namanya. Kalau itu ya. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi Nabi itu khawatir Asma'i khawatir orang yang salah bahasa Arab itu bisa kategorinya masuk ke dalam hadis ini. Dan hadis ini kan kalau dalam ilmu hadis ini hadisnya hadis mutawatir ini. Karena periwayatnya lebih dari 70 sahabat. Ya, artinya ini yakin sekali, nilainya tertinggi dibandingkan hadis-hadis yang lain. Nah, Imam Ghazali bilang, barang siapa yang ingin bicara dalam tafsir Al-Quran dan hadis, dan benar, bukan cuma bicara, benar. Kalau bicara mah banyak sekarang orang bicara Quran, bicara hadis. Ya, apalagi di medsos ya, yang baru ngaji kemarin sore juga udah bicara Quran sama hadis. Ya, langsung jadi mufti medsos. Ya. Maka kata Imam Ghazali wajib dia mempelajari ilmu bahasa Arab. Tuh, wajib dia belajar. Ya, kemudian apalagi mendalami bidang nahu. Ya. Ya, mendalami bidang nahu, ya. Gramatika kuat dalam bidang i'rab, tuh. Menguasai bidang macam-macam tasrif, ya. Ya, itu mesti itu. Ini yang dua minimal. Dan itu kenapa? Karena ini seperti tangga untuk berbagai ilmu. Ya, maka barang siapa tidak memahami ilmu bahasa Arab, maka tidak ada jalan baginya untuk memahami ilmu lainnya dengan baik. Maksudnya ilmu agama lah khususnya ya. Ibarat orang mau naik ke atap rumah, dia harus menyiapkan tangga dulu baru naik. Jangan naik aja susah lah. Jadi ilmu Ghazali pun memperhatikan. Jadi harus apa? Harus betul-betul memahami bahasa Arab. Kalau pengen ngomong masalah tafsir dan Quran dan tafsir, kalau nggak paham jadi susah nanti. Bicaranya jadi keliru. Nah, Imam Nawawi juga punya pandangan begitu. Sesungguhnya bahasa Arab itu karena memiliki kedudukan yang tinggi dan tempat yang luhur, dengannya kitab suci bisa dipahami, begitu juga sunnah Nabi. Jadi sekarang tidak perlu berpanjang kalam untuk mendorong belajar bahasa Arab. Para ulama sepakat untuk mengajak umat mempelajarinya, bahkan menjadi syarat untuk menjadi mufti, imam besar, juga untuk hakim.
Nah, jadi ini syaratnya mufti. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, jangan coba-coba jadi mufti deh. Ya, itu bahaya tuh. Para ulama juga sepakat bahwa mempelajarinya dan mengajarkannya termasuk fardu kifayah. Iya memang hukumnya fardu kifayah, tapi kan kalau seandainya kita nggak ada yang belajar sama sekali, dosa semua kita. Ya, jadi harus ada di antara kita. Justru kalau orang yang mempelajari fardu kifayah itu pahalanya besar. Kenapa? Karena dia menanggung kewajiban orang lain. Ya, karena ada dia lah orang lain jadi selamat. Kalau seandainya orang-orang nggak belajar, semuanya dosa semua tuh. Makanya harus kita, ya mudah-mudahan semangat ya teman-teman. Ibnu Taimiyah juga punya pandangan. Ya, untuk menafsirkan Quran dan hadis harus memahami maksud Allah dan Rasulnya yang terkandung dalam lafaz-lafaznya. Tuh ya, lafaznya nih, juga memahami kalamnya. Jadi mengetahui ilmu bahasa Arab yang kita disuruh dengar termasuk salah satu yang membantu kita memahami maksud Allah dan Rasulnya melalui kalamnya. Begitu juga mengetahui dalam lafaz dan maknanya. Karena kesesatan umumnya al-bidah adalah dengan sebab ini. Kenapa? Karena mereka nggak paham lafaz dan makna. Jadi akhirnya apa? Jadi sesat. Kebanyakan begitu. Ya, karena nggak paham mana lafaz, mana makna, akhirnya jadi kacau. Pemikirannya keliru. Ya. Kayak orang-orang yang belakangan ngawur gitu ya. Tentang la ilaha illallah lah diartiin macam-macam gitu. Itu karena dia terbeli lah kalau itu sih masalahnya. Ibnu Jamaah juga punya pandangan yang sama pentingnya tentang bahasa Arab. Ketika Islam tersebar luas di bumi, masuk Islam orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dari kalangan Ajam dan Ambat. Tercampurlah bahasa Arab dengan adat, karena mereka tidak memahami hakikat, majaz, kinayah, isti'arah, dan seterusnya. Ini bagian dari pembahasan bahasa Arab. Ya. Akhirnya jatuhlah orang pada paham tajsim. Ini paham keliru nih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan seterusnya. Ya, dan banyak lagi lah pandangan-pandangannya yang membuat orang-orang itu menjadi sesat gara-gara salah satunya adalah karena tidak paham bahasa Arab gitu ya. Kalau kita lihat ilmu bahasa Arab sebenarnya banyak ilmu bahasa Arab itu. Tapi saya ambil contoh sederhananya di sini pandangan Ibnu Khaldun saja deh. Ibnu Khaldun menganggap bahwa inti bahasa Arab itu ada pada 4 ini aja dulu deh. 4 ilmu ini. Ya, meskipun kita mungkin nggak semuanya kita pelajari ya karena waktu juga yang terbatas, jadi paling nggak yang dipelajari kan ini kan ada leksikografi ya, masalah bahasanya, makna, nahu, adab, sastra. Nahu ini dengan sorof maksudnya plus sorof, adab sastra, ya, bayan ini maksudnya ilmu balaghah, ilmu yang berkaitan dengan gaya bahasa, semantik ya, ini maksud di sini bayan balaghah. Nanti sastra ada lagi ilmunya, ya ada ilmu arut, ada ilmu qawafi, itu ilmu-ilmu bahasa Arab juga tuh. Kalau seandainya kita pelajari itu panjang waktunya. Kita mungkin nggak akan semuanya. Paling tidak yang jadi poin utama kita di ilmu nahu aja nih, nahu sorof ini aja. Leksikografi ini tambahan lah, sekali kita bahas. Ya, ini menyusul. Kali ini prasyarat. Kalau belajar ilmu bayan, sastra ini setelah ini nahu bisa, baru masuk ke sini. Kalau belum bisa, akan kesulitan memahami ilmu yang ada ini. Ya. Oke. Nah, ini saya mau kasih contoh tentang makna. Ya, saya mau kasih tahu tentang apa namanya makna-makna yang ada ya. Apa namanya? Ini misalnya orang kadang menganggap sama antara satu kata dengan kata yang lain. Apa bedanya tilawah dengan kiroah? Kalau bahasa Indonesia sama aja tuh. Ya, tilawah artinya apa? Baca. Ya kan? Kiroah artinya baca juga. Ya kan? Seakan-akan sama kan? Tapi kalau kita belajar leksikografi, kita belajar bahasa Arab, ya maknanya itu beda tuh antara tilawah dengan kiroah. Apa bedanya? Kata ulama di sini. Tilawah itu la takunu fil kalimatil wahidah. Jadi kalau dibilang tilawah itu dia tidak boleh untuk satu kata. Jadi nggak boleh. Kalau satu kata saja nggak boleh dibilang tilawah. Makanya kalau baca Quran kan nggak mungkin satu kata doang kan. Kan baca Quran pasti banyak. Makanya disebut tilawatul Quran. Tapi kalau kiroah ya takunu fiha. Katanya kalau kiroah itu bisa untuk satu kata saja, boleh dibilang
apa namanya, satu kata boleh dibilang kiroah. Contoh misalnya gini, dibilang kita suruh baca nama orang, itu kan satu kata. Coba baca namanya Muhammad. Nah itu boleh tuh disebut kiroah. Kenapa? Karena cuma satu kata. Tapi kalau tilawah nggak boleh. Tilawah nggak bisa, suruh baca nama sebutnya tilawah, nggak bisa. Jadi yang namanya tilawah itu mesti banyak, ya, lebih dari satu kata. Makanya Quran dibaca tilawatul Quran, lebih tepatnya itu tilawah. Kalau kiroah dia bisa satu, bisa banyak, jadi lebih spesifik sebenarnya. Terus yang kedua, apa bedanya kata burhan dengan dalil? Burhan dengan dalil. Ini kalau di kamus ya, misalnya di kamus bahasa Arab Indonesia mungkin ada yang menerjemahkan burhan atau dalil itu sama. Artinya ya dalil, burhan ya dalil, dalil ya dalil. Karena kita nggak punya bahasa Indonesia dalil ya, bukti, gitu kan. Padahal ada beda antara burhan dengan dalil. Di sini bedanya burhan dengan dalil apa? Kalau burhan, ya, burhan itu adalah argumen hujjah, ya, al-hujjatul qati'ah al-mufidah lil ilmi. Kalau udah bicara burhan itu adalah argumen yang pasti, yang memberi pengertian ilmu, maksudnya yakin. Jadi kalau menyebut kata burhan itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, yang sifatnya usul, pokok. Itu namanya burhan. Makanya ketika umat Islam diajarkan berargumen dengan orang-orang non-muslim, dikatakan hatu burhanakum. Ya, hatu burhanakum. Coba kemukakan saja argumen kalian. Karena itu udah bicara kepada apa? Argumen yang prinsip. Ya, itu bedanya tuh. Nah, tapi kalau dalil, nah, ya, itu bukan yang qat'i, namanya yang zon. Wa amma ma yufiduz zon. Nah, ini zon itu disebut dalil. Jadi kalau bicara dalil itu masalah fikih itu ya misalnya. Masalah fikih itu kan masalah zonniyah. Ya, yang umumnya rata-rata masalah fikih itu ijtihad. Jadi ketika orang bilang dalil, itu nggak boleh saling mengkafirkan satu sama lain. Orang sifatnya zon. Gitu tuh. Jadi kalau dia ngerti gitu, dia nggak akan berantem, nggak akan menyalahkan orang yang berbeda amalan karena beda dalil. Kenapa? Karena yang namanya dalil itu zon. Ya, kalau orang paham dia tidak akan gegabah langsung memvonis orang lain dengan ini ahli bid'ah dan sebagainya. Kenapa? Dalil itu sifatnya zonni. Jadi antara yang kunut dengan yang tidak kunut itu pakai dalil, semuanya zonni ya. Yang kunut ada dalilnya, zonni. Yang tidak kunut juga ada dalilnya, zonni. Jadi sebenarnya kalau kita memahami itu, kita tidak akan terjebak pada pemahaman yang sempit. Ya, karena apa? Kalau ngomong dalil itu sifatnya zonniyah, bukan qat'iyah. Kalau burhan itu qat'i. Ya, burhan gitu ya. Jadi harus kita pahami. Lihat tuh di sini. Allah mengatakan tuh kepada apa? Menghadapi orang kafir. Yang dihadapi orang kafir, kul hatu burhanakum. Bukan hatu dalilakum, nggak disebut gitu. Kenapa? Karena yang dihadapi orang kafir. Ya, kalau orang yang dihadapi orang Islam, sesama Muslim, dalil. Nah, ketika dibicara dalil, dia punya dalil, ini punya dalil. Sama-sama zonni. Sama-sama zonni nggak boleh berantem. Gitu ya. Itu makanya para ulama kita saling toleran. Kenapa? Karena masing-masing punya ijtihad. Kalau nggak punya pemahaman ini, nanti dianggap yang namanya dalil itu pasti. Padahal nggak begitu cara pemahamannya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa bedanya mubah dengan halal? Nah, ini kan ini bahasa nih ya. Makna. Mubah sama halal. Mubah artinya apa? Boleh. Gitu kan? Halal? Ya, halal terjemahannya, nggak ada bahasa Indonesianya. Halal apa yang bahasa Indonesia nggak ada terjemahan yang pas ya? Artinya boleh juga kan? Padahal antara mubah dan halal itu tidak sama. Ya, apa bedanya? Mubah itu dia memberikan keleluasan dalam perbuatan, ya, tausiah fil fi'il. Nah, jadi gini, kalau mubah itu dia dikasih keluangan. Kalau halal nanti halal itu dari kata hilul aqdi. Ya, atau halul aqdi fit tahrim. Jadi halal itu adalah halal itu dari kata halal ya hil. Jadi melepaskan ikatan dari keharaman.
Makanya di sini dikatakan kalau mubah, sesuatu yang mubah itu adalah yang tidak ada nasnya dalam Quran untuk diharamkan. Ya, jadi kalau tidak ada nas, ya, tidak ada nas Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya, itu disebutnya mubah, gitu ya. Tapi kalau halal, katanya di sini halal itu yang ada nasnya, kehalalannya. Ya, gitu. Jadi ketika disebutkan halal, disebutkan itu ini berarti dia terlepas dari apa? Dari keharaman hukum. Itu bedanya antara mubah dan halal. Meskipun memang ada pandangan lain lagi, tapi ini artinya begini, kita ingin melihat bahwa contoh ya, keluasan bahasa Arab tuh begitu. Dari maknanya saja ini punya makna. Beda-beda, meskipun tampaknya sama antara mubah dengan halal. Pokoknya kalau mubah ya halal, kalau halal ya mubah. Padahal itu ada makna yang beda tuh. Makanya ketika menyusun kalimat itu memang harus pas nih yang digunakan kalimatnya yang mana. Supaya tidak salah memahaminya. Ini baru ini kalau pengen lebih jauh paham harus buka kamus ya, kamus yang gede-gede nih, kamus Lisanul Arab, kamus Tajul Arus. Kalau kamus Al-Munawir nggak ada pembahasan kayak ini. Ya, apalagi Mahmud Yunus ya nggak ada lah, itu kamus kecil. Karena itu cuma pembahasan penerjemahan kata per kata saja. Tapi kalau di kamus-kamus besar ada penjelasan kayak gini. Contoh lagi nih misalnya, apa bedanya khosyah dengan khauf? Khosyah kalau diartikan bahasa Indonesia artinya apa? Takut. Ya, khauf takut juga. Nah, kalau kita terjemahin cari di kamus misalnya, khosyah itu takut, khauf takut juga. Terus apa bedanya? Nah, padahal kalau dalam kajian para ahli bahasa Arab itu ada beda. Apa itu khosyah? Apa itu khauf? Ya. Apa kalau khauf ya itu ya. Khauf nih. Khauf itu ada rasa takut kepada siksaan. Ya, karena apa? Karena dia melakukan dosa, maksiat, karena dia lalai, itu kan namanya khauf. Ya. Takut dia. Khauf. Jadi kalau ketakutan yang muncul karena takut siksaan, ya, karena dia mungkin kurang ibadahnya, karena takut maksiat, karena banyak melakukan dosa, itu namanya khauf. Ya. Gitu. Ini kebanyakan orang punya rasa khauf. Di sini katakan yahsulu liaqsalil khalqi. Jadi banyak orang dapat rasa khauf ini. Kita juga dapat. Kita takut nggak? Takut kan kita kan? Ya, kita punya takut amal kita kurang dan sebagainya kan? Gitu kan? Khauf, ada rasa takut. Tapi kalau khosyah ini beda lagi. Apa? Khosyah itu adalah rasa takut yang muncul karena ketika seorang itu merasakan keagungan Allah. Nah, itu bedanya tuh. Ya, merasakan kehebatan Allah. Takutnya bukan karena takut maksiat, bukan karena takut karena maksiat, bukan karena takut tidak tahu, tapi karena Allah tuh maha agung, karena Allah maha hebat. Dia takut terhijab dengan Allah, takut terhalang dari Allah. Nah, ini nggak bisa semua orang dapat. Ya, dan ini hanya khusus untuk orang-orang yang besar kedudukannya. Makanya dikatakan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di sini kalimatnya yang dapat khasyah itu ulama, bukan khauf. Ya, di Quran nggak dikatakan innama yakhafu. Ya, innama yakhafullah min ibadihil ulama, bukan khasyah. Jadi khasyah itu kalau boleh dibilang di sini khasyah itu khaufun khas. Jadi khasyah itu adalah ketakutan yang lebih khusus. Ya, yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Ya. Kalau mungkin kita punya rasa khauf, tapi belum tentu khasyah. Gitu. Makanya kalau para aulia itu dia tidak ada rasa khauf, la khaufun alaihim. Emang nggak ada takut, orang dia kerjanya taat, kerjanya nggak ada maksiat, ngapain? Ya, tapi khasyatullah gitu. Dia tuh memangnya takut apa? Karena udah merasakan bagaimana keagungan Allah. Gitu. Ya. Lihat kalimat di sini di Quran dibedakan nih. Kalau khasyah itu objeknya pasti ke Allah. Yakhshawna rabbahum. Orang itu takut kepada Allah. Ini orang-orang pangkat yang tinggi nih. Ya, orang-orang yang makom-makom aulia, ulama-ulama yang hakiki, para nabi. Tapi yang kedua ya khafuna su'al hisab. Nah, ini khauf. Ini orang-orang yang biasa, orang-orang kalangan bawah. Kita nih
Ya, takutnya bukan Rob, tapi su'al hisab. Yang ditakuti bukan Tuhannya, tapi siksaan. Nah, itu makanya beda. Antara khauf dengan khasyah. Bagaimana Quran itu bahasanya luar biasa. Jadi jangan dianggap sama. Kalau secara bahasa Indonesia terjemahannya mungkin, oh iya sama lah. Khauf takut, khasyah takut juga. Tapi sebenarnya itu maknanya beda. Ya, itu semantiknya tuh. Nah, kalau kita ngerti, wah, kita akan lebih nikmat ketika baca Quran. Kenapa? Karena kita tahu maknanya. Kenapa? Oh, dipilih bahasa ini begini, punya makna begini. Jadi tidak asal sekedar apa. Itulah baca satu ayat pun kita bisa merasakan nikmat kalau kita paham gini kan. Ya, kalau nggak paham kita biasa-biasa aja. Ya. Karena apa? Ini bahasa, ini contoh leksikografi, beberapa kata saja. Kalau mau dibahas, oh, terlalu banyak. Ya. Oke, itu contohnya ya. Kemudian ini, nah ini sebagian ilmu bahasa Arab ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi ilmu bahasa Arab itu banyak, cuma ini yang sebagian saja. Ilmu nahu, ini untuk yang mengetahui akhir kata. Bisa jadi dhammah, fathah, kasroh, atau sukun, dan seterusnya. Ada ilmu sorof. Ini ilmu perubahan bentuk kata. Apakah ada huruf tambahan, ada huruf yang ditukar, ada huruf yang dibuang. Ya, jadi nanti misalnya kalau bahasa Indonesia, misalnya kata menulis, menulis, tulisan, alat tulis, tulislah. Itu tuh sorof tuh kayak gitu tuh, perubahan-perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Ya. Nah, kita belajar dua ini aja. Bayan, ini nanti bagaimana menyampaikan sesuatu dengan bentuk kalimat yang macam-macam, seperti tasbih, majaz. Ini kita belum belajar. Karena untuk belajar yang ini harus melalui yang dua ini dulu. Ya. Terus ma'ani, nah ini semantik. Bagaimana menyampaikan kalimat sesuai situasi dan kondisi dengan tujuan pengungkapannya. Ya. Juga badi. Nah, ini ilmu yang ini yang kita pelajari dua ini saja dulu. Fokusnya di sini. Kalau ini udah mantap, baru ke sini. Jadi ini prasyarat untuk belajar. Ini yang tiga ini adalah ilmu balaghah namanya. Ya, ilmu balaghah ini tiga. Jadi kita nanti kalau pengen ngomong bahasa, bagaimana Quran menggunakan tasbih. Ya, misalnya apa? Nisa ukum harthul lakum. Itu istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Wah, gitu kan? Atau kalimat kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu seperti pakaian buat kalian. Itu tasbih. Ada perumpamaan di situ, ada permisalan. Ada majaz, ya, ada majaz, ada kinayah, ada macam-macam tuh. Itu bahasan di ilmu balaghah, ya. Ada mantik, ada mani, macam lagi nih, ada banyak nih sebagian saja. Ya, kalau kelas ini kita fokus di nahwu shorof aja dulu ya. Nanti kalau udah mantep, bolehlah kita belajar bayan, ma'ani, badi, arut, qawafi kalau perlu, kalau mau jadi penyair boleh nanti belajar juga. Ya, jadi belajar sastra Arab itu asik tuh. Ya, belajar apa lagi? Mantik. Ya, ada juga nanti kan logik ya. Nah, itu juga kalau memahami ini lebih enak lagi sebenarnya. Ya. Belajarnya harus lama. Ya. Ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini contoh nahu, Saya kasih contoh. Lihat tulisan yang baris kedua. Ini tulisan yang baris kedua ini, ya, dengan tulisan yang baris keempat ini sama nih kalau nggak dikasih harokat. Ya, kalau nggak dikasih harokat sama, ini udah dikasih harokat saja. Kalau nggak dikasih harokat, dua-duanya sama bacanya, kosong gitu ya misalnya. Cuma ketika dikasih harokat berbeda, maka artinya berbeda. Ya, su'ila ahaduhum, ditanya seorang, man as'adun nasi. Bacanya gitu nih. Di sininya dhammah, sini kasroh. Man as'adun nasi. Artinya siapa orang yang paling bahagia. Ya, itu artinya gitu. Qala man as'adan nasa. Bacanya beda tuh, tulisannya sama kan? Cuma beda harokat. Man as'adun nasi. Siapa manusia yang paling bahagia? Qala, dia jawab, man as'adan nasa, yaitu orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Jawabannya gitu. Ya, artinya beda. Harokatnya beda, artinya beda. Ya, padahal ini kalau dikosongin sama nih. Coba aja nggak dikasih harokat. Bisa dibaca macam-macam. Nah, cuma kalau dia salah baca, harokatnya salah, otomatis artinya beda lagi. Ya, begitu. Ini urusan ilmu nahu nih. Kapan dia jadi dhammah, kapan jadi fathah, kapan jadi kasroh. Nah, itu urusan ilmu nahu. Ya, kalau bahasa Arab begitu. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, contoh nih.
Ya, ini contoh kalimat apa? Sa'id. Satu doang nih, satu kata ini berubah-ubah macam-macam nih. Ya. Sa'id, satu orang, ya, apa namanya, satu kata. Bisa ja'a sa'idun, bisa ja'a talibu sa'idun, bisa ja'a talibus sa'idu, bisa ja'a sa'idun wa sa'idun, bisa ja'a sa'idun sa'idun, bisa ja'a talibu sa'idan. Beda lagi tuh. Bisa ra'aitu sa'idan, bisa salamtu ala sa'idin, zurtu baita sa'idin. Beda, bisa fathah, bisa dhamma dan seterusnya. Kana sa'idun mujtahidan. Kana talibu sa'idan. Inna sa'idan mujtahidun. Inna taliba sa'idun. Nikmat talibu sa'idun. Ma ahsana sa'idan. Akrim bi sa'idin. Sa'idun talibun mujtahidun. At-talibu sa'idun. Kam sa'idan fis saffi. Zonantu taliba sa'idan. Ya sa'idu ihtarimil kabira. Ya sa'ida al-khattu hani'an lak. Ya, nah itu Sa'id saja bisa dibaca macam-macam tuh. Ya, satu kata doang itu. Bisa Sa'idun, bisa Sa'idan, bisa Sa'idin. Ya, kalau pengen aman, udah disukunin aja belakangnya. Sa'id, selesai. itu nyari aman namanya. Ya. Bacanya apa? Sa'idun, apa Sa'idan, apa Sa'idin. Pokoknya Sa'id aja. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau dalam bahasa komunikasi sih nggak masalah dikasih sukun. Tapi kalau dalam bahasa teks itu nggak bisa begitu. Disukunin semua. Ya. Kalau Allah, baca sukun semuanya nggak bisa. Harus jelas. Kalau Allahu, kalau Allah atau kalau Allahi. Itu beda tuh nanti maknanya. Ya. Ini contoh ya. Ini nahu namanya. Nanti kita belajarnya kayak gini. Nah ini kenapa kita perlu belajar ini? Saya sering menyampaikan juga ini kepada kawan-kawan sebenarnya. Ini kalau kita mau beragama secara beradab nih kayak gini. Ini misalnya ini Quran dan Sunnah ini ada di tengah, ini core-nya nih. Ini kan kita tidak mengingkari bahwa ini adalah sumber ajaran Islam. Ya, Quran dan Sunnah sumbernya memang betul. Tapi untuk bisa masuk ke sini itu kan pakai ilmu. Nah ilmunya itu yang di luar ini nih. Ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada usuluddin, ada usul fikih, dan macam-macam. Ini hanya sebagian yang saya sampaikan. Belum semua nih. Ulumul Quran aja ada berapa puluh ilmu. Ulumul hadis saja ada berapa puluh ilmu. Ada yang bilang ulumul hadis itu mencapai 65 ilmu. Ya, ulumul hadis saja tuh. Usuluddin belum lagi, usul fikih belum lagi. Dan ilmu-ilmu lain nih, banyak di sini nih sekitarnya nih. Terus ada ilmu bahasa yang di luar ini, ada ilmu sorof, nahu, sorof, bayan, ma'ani, badi yang tadi saya sebutkan. Nah, ini kita di sini nih, kita adanya di luar nih kan, orang awam kita nih, ya kita ada di luar sini. Terus bagaimana caranya? Ya kalau kita pengen paham sampai ke dalam, ya kita harus apa? Harus mulai dari yang paling luar, ya harus begini, bertahap. Jadi nggak boleh orang-orang awam kayak kita langsung masuk ke sini. Ini overlap namanya. Ya, ini loss of adab, gitu ya. Kalau seandainya orang awam langsung masuk ke Quran dan Sunnah itu pasti kacau. Ya, kenapa? Karena dia melampaui dua ilmu lah kalau boleh dibilang, yang harusnya dia pelajari lebih dulu. Ya, makanya nggak boleh sembarangan, nggak boleh dia seenaknya saja. Pokoknya kita Quran dan hadis, Quran dan Sunnah saja. Oh berarti dia membuang berbagai ilmu yang ada. Nah, itu nggak benar. Berapa banyak bangunan keilmuan yang akan rusak. Ini kita makanya perlu belajar bahasa Arab salah satunya supaya kita lebih paham bagaimana memahami Quran dengan benar, memahami hadis dengan benar, itu kita jadi paham. Jadi bukan berarti kalau kita belajar ini tidak kembali kepada Quran, justru kita mengambil jalan yang benar. Ya, lewat jalan para ulama. Beginilah caranya para ulama itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini kenapa? Karena ini contoh ya. Peringatan para ulama. Para ulama itu mengingatkan. Apa dalam hadis Nabi kan dikatakan man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berpendapat tentang Quran atau menafsirkan Quran tapi bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan siapkan tempatnya di neraka. Pilih aja. Ya, makanya artinya nggak boleh sembarangan nafsirin. Nggak boleh sembarangan kita menafsirkan Quran begini. Menurut saya begini, nggak bisa. Memang kita siapa? Ya, harus ada ilmunya lah. Ya. Nah ini Nabi.
Nabi bilang, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tadi udah kita lewatin. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, maka dia silakan pilih tempatnya di neraka. Sama juga. Maksudnya berdusta dengan apa? Satu bisa juga dia berdusta maksudnya dia bikin hadis palsu, atau dia memahami hadis tidak sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi, itu berarti berdusta. Ya, Nabi maksudnya A, dia memahaminya B. Nah, itu bahaya tuh. Itu salah juga, itu namanya berdusta. Nah, di situ makanya perlu apa? Perlu belajar ilmunya supaya paham hadis Nabi dengan benar. Jangan sampai kita masuk ke dalam sabda ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga peringatan dari ulama. Ini dari kata-kata Imam Sufyan bin Uyainah, ya, gurunya Imam Syafi'i mengatakan innal hadits, atau dalam riwayatan al hadits, ya, mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu, ya, sungguh hadis itu menyesatkan manusia, ya, kecuali oleh orang-orang yang faqih, kecuali orang-orang yang ngerti ilmu dengan benar, itu nggak akan ketipu. Tapi kalau orang yang nggak paham ilmu fikih dengan benar, itu hadis bisa membuat dia sesat. Jadi kalau nggak paham hadis, hati-hati. Kalau nggak ada ilmunya, bukan tambah benar, bukan tambah baik, tapi malah tambah jauh nyimpang. Kenapa? Karena hadis itu harus dipahami dengan benar. Jadi bukan sekedar kita tahu hadis, tapi paham apa enggak. Ya, itu yang perlu dipahami. Makanya salah satu toolsnya memahami hadis ya bahasa Arab. Gitu ya. Hanya salah satu. Masih banyak cara-cara yang lain, ilmu-ilmu lain yang saling melengkapi. Ya. Kemudian, nah ini optimis, ya, jangan pesimis, nah, semangat, jangan lemah dan menyerah. Ini yang penting nih, jangan sampai nanti, aduh, kayaknya susah deh nih. Baru pertemuan pertama udah langsung bikin kesimpulan susah, jangan. Ya, ini ada pesan yang bagus dari Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi bilang apa? Rubbama manahu min talabil ilmi ma yadhunnuhu min su'ubatihi wa bu'di ghayatihi. ويخشى من قلة ذهنه وبعد فتنته وهذا الظن اعتذار ذوي النقص وخيفة أهل العجز لأن الإخبار قبل الاختبار جهل والخشية قبل الابتلاء عجز. Ini Imam Mawardi bilang gitu. Barangkali alasan yang mencegah seorang dari menuntut ilmu itu karena dia menyangka sulitnya ilmu itu. Jadi udah suuzon duluan gitu. Wah, susah nih. Kayaknya bahasa Arab susah deh nih. Udah suuzon sama bahasa Arab gimana? Jauh untuk dicapai, susah. Takut dan merasa diri kurang cerdas. Wah, kayaknya nih, kayak saya nggak bakat nih kayaknya. Otak saya nggak kuat nih. Yuk, belum nyoba, baru pertemuan pertama. Ya, baru denger gini. Nah, ini jangan. Ya, jadi kata Imam Mawardi, sangkaan ini adalah alasan orang-orang yang kurang mengerti. Ketakutan orang yang lemah. Kenapa? Ini karena apa? Memberitahu sebelum merasakan ujian itu satu kebodohan. Kita bagaimana tahu orang belum diuji kok? Ya, gimana rasanya disuntik? Oh, sakit, padahal belum divaksin dia. Udah bilang sakit. Kalau seandainya ngomong sakit atau enggak, udah divaksin baru. Ya, atau belum pernah sama sekali ngomong. Gimana rasanya naik gunung? Waduh, capek deh pokoknya nih. Kamu udah pernah? Belum pernah sih. Ya nggak boleh. Naik gunung dulu, buktikan bener apa enggak, capek apa enggak. Jangan langsung bikin kesimpulan. Pokoknya jangan naik gunung deh. Naik gunung itu capek. Kamu nggak bakal kuat ini loh. Udah naik belum? Nah, itu namanya al-jahlu, ya. Dan ketakutan sebelum merasakan ujian itu satu kelemahan. Jadi jangan takut diuji. Tuh, kita tuh kalau pengen naik pangkat itu harus siap diuji. Ya, tanaman itu bisa subur ketika dia dikasih pupuk, ya kan? Pupuk itu kan kotoran. Ya, pupuk itu kotoran, pupuk kompos, itu kan kotoran-kotoran itu kan dikumpulin, tapi gara-gara dikasih pupuk itu jadi tumbuh subur. Ya. Apalagi kayu gahru, ya, kayu gahru itu kita nggak tahu kayu itu wangi kalau belum dibakar. Jadi kalau udah dibakar itu jadi wanginya kecium. Nah, itu baru tuh. Jadi kita nih jangan takut. Ya, nanti kalau seandainya belajar nih, aduh kayaknya susah nih, aduh kayaknya berat nih, aduh ada PR nih, aduh ada tugas nih, wah udah takut aja, jangan. Ya, jadi jangan udah langsung udah langsung ngeri duluan, aduh kayaknya PR nih banyak nih. Aduh mana besok ada acara kondangan, PR belum kelar. Afwan Ustadz izin nih, belum ini ada acara, padahal PR-nya belum kelar gitu ya. Jangan.
Pokoknya harus semangat lah pokoknya gitu ya. Jadi saya kasih tugas itu karena buat melatih. Ya, karena kan ini kan belajarnya seminggu sekali ya. Seminggu sekali itu yang penting banyak latihan gitu ya. Dan insya Allah nanti ada hasilnya, tenang aja. Tapi jangan buru-buru, misal sabar aja gitu ya. Misal sabar, insya Allah ada hasilnya. Nah ini nih, ingat juga pesan Imam Syafi'i ini ya. Imam Syafi'i itu, kita kalau pengen belajar, dapat ilmu yang benar, itu harus punya 6 syarat ini kan. Cerdas. Ya. Cerdas maksudnya mau mikir. Di sini kan nggak ada yang nggak cerdas. Insya Allah semuanya cerdas. Ya, asalkan mau apa nggak mikir. Ya, zakaun, wahirsun, terus punya semangat. Ya, jadi harus semangat. Apalagi belajarnya online, ya harus semangat. Ya. Saya dulu belajarnya offline. Saya kalau jalan ke rumah guru saya itu 3 kilo jalan tuh, jalan kaki saya tuh dulu waktu sekolah tuh, ya ke rumah guru-guru saya tuh. Harus semangat, ya jangan apa, jangan kalah semangatnya dengan orang-orang yang maksiat. Nah, terus wajtihadin, sungguh-sungguh. Jadi memang harus serius. Jadi jangan sambilan belajarnya. Ya kalau pengen belajar, kalau enggak. Ya enggak bisa gitu. Ya, harus semangat. Terus wadirhamun, di sini sebutnya dirham. Kalau dalam riwayat itu bulqatun. Ya, bekal. Ada bekal. Ya, kalau sekarang ya kuota lah ya, karena kan belajarnya online. Ya, jadi setiap malam Sabtu tuh pastikan kuotanya ada. Ya, jangan sampai nanti begitu lagi kajian, nih, waduh habis kuotanya. Udah malam lagi kan. Ah, udah deh akhirnya toko-tokonya udah pada tutup. Ya, mau beli voucher, mau beli paket udah nggak ada. Ya, jadi kuotanya lah, siapin deh, insya Allah. Terus wasuh batu ustad, ya, bersahabat dengan guru. Saya welcome sama teman-teman yang mau tanya, mau apa, boleh aja nggak apa-apa. Yang belum paham, atau mau main ke sini juga nggak apa-apa. Yang rumahnya dekat mau ke sini boleh. Yang jauh juga boleh. Saya mau main, tanya-tanya, boleh silakan. Asalkan waktunya pas. Ya, saya juga ada di pondok, silakan aja tanya. WA, tanya, baca buku, baca Quran, ketemu kalimat yang membingungkan. Kenapa gini Ustadz ya? Kan kalau belajar begini, kok ini begini? Berarti ini Qurannya salah apa nih? Oh, bukan jangan buru-buru nyalain Quran. Jangan kita baru belajar satu langsung nyalainnya. Tanya dulu, oh maksudnya gini, kenapa dibacanya begini ya? Oke, silakan saja. Ya, saya welcome aja deh teman-teman. Nah, terus yang terakhir, waktu lu zaman. Waktunya lama. Ya, jadi jangan instan ya. Jangan baru belajar sehari. Kok kita nggak bisa, Ustaz? Ya, memang kayak apa? Imam Syafi'i aja tadi belajarnya 20 tahun. Ya, itu orang Arab, Quraisy pula gitu kan. Kita apalagi. Makanya saya pribadi sebenarnya saya kurang percaya kalau bilangnya. Saya kurang percaya kalau ada orang yang menawarkan paket belajar bahasa Arab 8 pertemuan bisa. Nah, saya nggak percaya tuh. Ya, termasuk saya bukannya zon, bukan syak, mungkin waham, ya, lebih rendah lagi rasa percaya saya pada orang yang menawarkan paket bahasa Arab 8 pertemuan bisa langsung bisa menerjemahkan Quran. Ya, itu mah nggak usah pakai 8 pertemuan, beli aja terjemahan Quran bisa langsung. Ya, jadi saya nggak percaya betul. Kenapa? Karena memang ini bukan sederhana belajar ini. Saya pernah kunjungan ke Sidogiri. Ya, Sidogiri itu pesantren tua yang sudah usianya 2 abad. Ya, dan dia punya satu metode baru dalam belajar bahasa Arab namanya metode Al-Miftah. Ya. Saya tanya ke mereka, itu Al-Miftah gimana cara belajarnya? Kan di sana 6 bulan katanya, di insya Allah 6 bulan bisa. Karena masa belajarnya udah diuji, tingkat keberhasilannya 80% dia bilang. 6 bulan belajar dengan metode Al-Miftah itu bisa. Saya tanya, berapa lama belajarnya? Dia bilang sehari belajarnya itu minimal 10 jam. Ya terang aja. Sehari 10 jam dan selama 6 bulan nggak belajar yang lain, ya bisa. Ya. Saya tanya ke Sidogiri waktu silaturahim ke sana. Gimana? Iya karena sehari 10 jam. Jadi waktu santri baru yang baru betul memang dari nol, kalau belajar dengan itu, udah mereka nggak belajar yang lain dulu. Itu aja. Setiap hari 10 jam. 6 bulan ya ngelotok lah tiap hari. Ya lama-lama juga bisa. Nah kita seminggu sekali. Ya jadi jangan disamakan lah dengan yang belajarnya 6 bulan. 6 bulan 10 jam. Jadi ya itu beda lah ya. Tapi kalau antum sabar, insya Allah ada hasilnya. Saya makanya ada rasa optimis
Saya cuma memfasilitasi ya, artinya yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kenapa menawarkan lagi kepada kawan-kawan lewat Burida dan yang, karena saya melihat ya hasil belajar sebagian kawan-kawan yang di kelas sebelumnya itu ya kita butuh waktu hampir 2 tahun ya. Sekarang kita udah mulai latihan tuh baca kitab-kitab ya. Lama, itu pun libur berapa kali ya, waktu Covid, macam-macam lah ada. Ya tapi karena seminggu sekali ya wajar, dan saya juga cukup bahagia melihat teman-teman udah pada bisa tuh. Ya, dan itu kelihatan setelah 2 tahun. Ya, mudah-mudahan yang ini nggak sampai 2 tahun lah. Ya, insya Allah. Tapi jangan banyak libur juga gitu ya. Katanya muridnya nggak libur, ustadznya yang libur. Wah, ini ujian nih. Gitu. Muridnya rajin, ustadznya katanya jalan-jalan. Enggak, saya jalan-jalannya kemarin, sekarang udah nggak jalan-jalan. Ya, udah pulang sekarang saya. Ya. Nah, nanti kalau udah bisa nih baca kitab segini nggak masalah nih. Masuk ke perpustakaan ya. Ini kan perpustakaan di Masjid Nabawi nih. Ya, wah udah enak nih. Ya, kita masuk ke sini udah bisa nyari buku apa aja enak. Ya, bukan masuk cuma ngambil foto doang, tapi baca kitabnya. Ya, jadi kita bisa kaji enak gitu kan. Atau dari segi kualitas. Nah, ini kita bisa baca kitab-kitab besar kayak gini. Ya, kitab-kitab yang berat kita bisa baca. Ini kitab-kitab yang cukup berat ya. Nanti lama-lama bisa. Ya, tidak mustahil untuk kita belajar dan bisa paham. Ya, insya Allah. Dulu saya juga nggak pernah kebayang bisa baca buku kayak gini. Ya Allah, gimana caranya? Tapi Allah berikan ya kesempatan, Allah berikan bimbingan buat kita. Udah lama-lama bisa. Ya, jadi kayak gitu. Kita tetap semangat. Ya. Nah, ini tips dari saya nanti. Kalau mau belajar bahasa Arab, tanamkan dalam hati bahwa ilmu bahasa Arab itu kebutuhan bagi setiap muslim. Kemudian jika orang lain bisa, maka saya juga harus bisa. Cari guru yang memahami ilmu bahasa Arab dengan baik. Kunci yang paling utama, perbanyak kosakata. Mufrodat ini penting nih. Ya. Catat setiap kata yang tidak diketahui maknanya. Cari ya melalui guru atau kamus. Maksudnya harus rajin juga. Karena kita pertemuannya cuma seminggu sekali, jangan males buka kamus. Apalagi sekarang kamus mau udah enak, udah banyak kamus online, ya kan? Nggak beli lagi, ya. Google Translate gratis, ya kan? Ya tinggal cari aja kosakata yang kita nggak tahu artinya apa, bisa. Kemudian baca berulang-ulang dengan benar, sesuai dengan tulisannya. Jadi tulisannya panjang, bacanya panjang. Tulisannya pendek, bacanya pendek, jangan sampai salah. Ya, sebab kalau bahasa Arab itu beda baca, beda arti. Ya, misalnya ada kata barid dengan barid. Itu kalau bahasa Indonesia sama aja, barid banyak panjang. Barid, baridun dengan barid, rinya panjang. Beda itu artinya tuh. Kalau baridun banyak panjang, artinya dingin. Barid. Tapi kalau barid itu artinya kotak pos. Itu kan beda tuh. Ya, beda banget jauh kan. Nah, makanya harus benar bacanya dan tulisannya juga benar. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin kita nggak makna insya Allah. Jadi kalau kita kita ngomong makan bakso itu nggak ada masalah. Makan bakso itu insya Allah nggak akan mengubah makna. Ya. Kemudian pahami dengan baik kaidah-kaidah kunci bahasa Arab. Sering-sering baca naskah bahasa Arab dan bertahap sedikit demi sedikit agar jadi terbiasa. Jangan lupa berdoa, kemudian agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa tips dari saya. Nah, ini teorinya gini. Nah, ntar gimana rasanya? Ya harus dijalanin. Kalau nggak dijalanin ya nggak bisa. Ya, mau dibaca tips ini berulang-ulang juga kalau nggak dijalanin ya nggak guna juga lah. Ya sama aja dikasih obat sama dokter, dikasih tahu ini obatnya 3 kali sehari, tapi obatnya nggak diminum. Ya, itu ya susah juga lah, kan? Tidak akan berpengaruh apa. Ya, oke.
Nah, saya cukupkan. Sesi ini, kalau ada yang mau diskusi dulu silakan. Saya sengaja hari ini hanya ngobrol-ngobrol gini dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau apa silakan. Ya, saya belum masuk ke materi lah. Ya, sampai kan teman-teman juga ada yang kemarin kan tadi ada yang izin ya, ada yang suaminya meninggal, ada yang mungkin silakan. Saya kembalikan lagi ke ketua kelasnya, Mas Aga silakan. Loh, kok saya Ustaz? Alhamdulillah. Oh mirip namanya Ustaz. Yang satu Aga, satu Agastya. Oh. Alhamdulillah, saya pikir langsung ditunjuk tadi. Silakan Mas Aga. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, telah kita dengarkan penjelasan, penjabaran dan juga motivasi, lebih ke motivasi mungkin ya dari Ustadz Ardiansyah. Tafadhol jika teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau bertanya atau apapun, Anda persilahkan. Bisa pakai fitur raise hand ya, ada. Boleh, silakan aja ya. Atau langsung open mic juga boleh lah. Boleh. Ya, ada Amar, silakan Amar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih juga untuk ilmunya. Ana pernah mengajar juga bahasa Arab di pondok pesantren. Kemudian tahun kemarin itu pernah mengajar bahasa Arab di komunitas jamaah masjid sih yang mau belajar saja. Cuma memang kenapa ya Ustadz, godaannya itu ke jamaahnya itu kalau bahasa itu sulit gitu Ustadz. Untuk yang pemula ya. Jadi nggak sabaran gitu. Kadang kita yang mengajarinya juga bingung gitu. Kalau sudah materinya yang sulit, satu persatu jamaah Ustadz. Mungkin bisa berikan nasihat untuk Ana biar Ana menyampaikan juga ke jamaah. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya sebenarnya saya pribadi nggak heran sih dengan kayak gitu. Saya pernah ngajar di Insis lah. Saya pernah ngajar di Insis tuh. Waktu itu Insis buka kelas bahasa Arab, minta saya ngajar. Oke, saya ngajar. Cuma memang waktu itu singkat waktunya dikasih. Saya sih bilang oke, mau berapa pertemuan? Satu pertemuan juga bisa saya selesaikan. Ya, kaidah-kaidahnya semua bisa saya selesaikan dalam waktu singkat. Cuma kan kalau waktu singkat padat ya, akhirnya susah. Mungkin teman-teman waktunya nggak banyak karena waktu itu ada yang kuliah, ada yang kerja, biasa lah. Cuma memang saya sebenarnya kasihan kalau waktunya pada singkat gitu kan, akhirnya materinya terlalu banyak, mereka nggak kuat. Akibatnya apa? Baru 3 pertemuan itu ada teman nyeletuk yang belajar. Ustadz, kok nih AC-nya makin lama makin dingin ya, katanya gitu. Kata teman yang belajar tuh. Ya, kenapa? Karena yang pertama belajar 30 orang yang daftar. Begitu pertemuan ketiga itu tinggal berkurang setengahnya. Sampai yang husnul khotimah itu cuma 10 orang. Ya, yang selesai sampai 8 sesi itu cuma 8 sesi loh. Cuma 10. Tapi juga nggak tahu mereka paham atau akhirnya mereka kayaknya kurang puas. Makanya akhirnya gabung di kelas saya yang Salman ada nggak di sini Salman? Salman dulu ikut tuh. Ada Salman nggak di sini? Salman izin mau itu Ustaz nambah produk. Oke, Salman ini Salman yang ngasih link Zoom ini. Salman dulu ikut di Insis. Dia Ustaz kurang cuma 8 pertemuan. Dia rajin tuh sampai selesai itu. Terus akhirnya dia minta lagi dan akhirnya belajar dulu ke pondok belajarnya sama Bu Rida nih bareng-bareng. Ya, cuma karena COVID akhirnya berhenti, terus kita mulai online. Dan sekarang Salman udah lumayan, udah bagus dia. Ya tinggal banyak latihan saja. Ya, jadi itu ya biasa karena memang ya satu ya memang harus rajin. Saya pribadi punya pengalaman lebih pahit lagi mungkin. Ya. Apa tuh? Dulu saya waktu belajar sama guru saya itu satu kelas loh, ya satu majelis, saya kan ngaji sama guru-guru satu majelis itu ada 20-an orang. Ya, 20 orang tuh. Sisa saya sendiri. Ya, sisa saya sendirian tuh. Yang lain nggak ada, bubar semua, muntaber. Ya, mundur tanpa berita. Udah nggak ada yang ada kabarnya lah. Sampai saya sendirian, tapi saya punya guru baik. Saya sendiri nggak diberhentiin sama guru saya, tetap aja diajarin. Ya, meskipun kadang diajarin tuntas, kadang cuma nemenin mijit aja gitu kan, pijitin, kadang-kadang cuma ya belajarnya gitu-gitu aja sih.
Tapi nggak pernah diberhentiin, udah ente berhenti aja cuma sendiri doang. Tetap aja diajarin. Sampai akhirnya ya udah, saya di situ jadi motivasi saya, udah biar selama masih ada yang mau belajar saya ajarin pokoknya. Kenapa? Saya mengalami, saya belajar cuma sendirian saja. Guru saya masih ngelayanin saya sendirian. Pulang pergi itu begitu. Nggak ada istilahnya ini. Ya, memang nantinya akan terpilih lah. Tapi mudah-mudahan sih, saya pikir di sini berapa nih? Totalnya misalnya 50-an. Saya berharap semuanya bisa. Mudah-mudahan jangan sampai nanti pertemuan ketiga udah udah gugur ya. Saya berharap saling memberi semangat lah satu sama lain ya. Jadi memang harus doanya sederhana ya, nggak usah banyak-banyak doanya. Tadi kan saya kasih tipsnya tuh salah satunya doa. Doanya nggak usah panjang-panjang, doanya singkat tapi diamalkan saja. Ya, Allahumma paksain, ya, lantas jalanin. Nah udah, insya Allah deh. Ya, udah itu. Ya, insya Allah kalau dipaksain, jalanin, jadi nanti paham. Ya. Dan kalau di masyarakat, di masjid, memang sebenarnya sih kalau saya lihat, kalau pada mundur kan biasanya sebenarnya mereka itu masyarakat awam ya. Mungkin karena jangankan belajar bahasa Arab yang kayak begini ya, mereka baca Quran saja susah kadang-kadang. Ya, belajar ilmu tajwid saja yang levelnya masih lebih mudah dibandingkan bahasa Arab itu kadang-kadang mereka udah nggak kuat. Karena biasanya jamaah-jamaah di masjid itu kebanyakan mereka memang levelnya level mustami sih, level pendengar saja. Ya, makanya saya berharap teman-teman di sini jangan sampai di level mustami, naik tingkat lagi jadi muta'alim. Ya, karena kan belajar itu yang paling tinggi kan alim, di bawah alim kan muta'alim, di bawah muta'alim mustami, di bawah mustami muhib, yang cinta saja. Ya cinta aja dia gitu kan, pinter enggak, ngaji enggak mau, dengerin segen atau apalah, tapi cinta gimana? Ya misalnya ada pengajian di masjid, snacknya datang gitu ya. Jadi kuenya doang yang datang. Ya, saya dukung deh, saya nggak bisa ngaji nih, tapi saya kasih makan, nggak apa-apa, insya Allah masuk surga juga lah. Yang masuk surganya kuenya duluan gitu kan. Ya. Tapi lumayan gitu kan, namanya masih ada level cintanya gitu. Ya. Tapi teman-teman jangan sampai berhenti di mustami, makanya harus naik jadi muta'alim. Ya. Insya Allah bisa. Ya. Bukan dipaksain deh. Ya. Gitu ya, Mas Amar ya. Mas Amar dari mana nih? Nah, dari Bogor, Ustaz. Ngajar di Koma juga? Iya, pernah Ustaz. Oh, anak buahnya Pak Tanjung ya. Di masjid Ustaz, di At-Taqwa. Oh, masjid. Oke. Baik, silakan, ada lagi yang lain? Mangga, silakan. Bu Leli boleh silakan. Nah, ini ada Mas Didin udah rising hand nih, Ustaz. Silakan. Mas siapa? Mas Didin. Oke, Mas Didin, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait tadi cukup menarik perhatian saya tentang menafsirkan Al-Quran saja. Nah, kan di situ dibilang bahwa kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau misalkan kita membaca tafsirnya, misalkan tafsir Ibnu Katsir kita baca, terus kita sampaikan dengan hasil pemahaman kita dari cara baca tersebut, apakah itu kita termasuk menafsirkan kembali gitu? Atau itu sebenarnya kita tidak menafsirkan, hanya melanjutkan saja. Gitu. Nah, yang kedua Ustaz, kan saya sebagai guru juga ya. Kan saya juga sebagai guru itu kan suka menasihati anak-anak gitu ya, kayak misalkan latak rebus zina gitu, dan dekati zina dan sebagainya. Nah ini kan juga butuh tafsir juga gitu. Silakan kita juga belum baca gitu, apakah itu juga bagian dari terlalu menafsirkan gitu, sehingga sebenarnya oh jangan pakai dalil kayak gitu, ingatin biasa aja gitu, atau seperti apa? Itu aja Ustaz mungkin. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, memang kalau pengen aman, kita merujuk kepada tafsir para ulama. Jadi bukan nafsirin sendiri, karena kita ini bukan mufassir ya. Bahkan saya dulu waktu ngaji, saya guru-guru aja, itu kalau ngajar tafsir, guru saya bilang, ini saya nggak menafsirkan Quran, saya hanya membacakan tafsir para ulama terhadap Quran ini. Karena saya nggak punya kapasitas. Guru saya bilang gitu. Jadi bahasa beliau, saya nggak nafsirin ya, saya cuma menyampaikan tafsir para ulama. Para ulama menafsirkan begini, saya sampaikan. Itu akan lebih aman.
daripada kita sendiri coba-coba memahami. Ya. Jadi kalaupun sekarang banyak terjemahan tafsir ada di mana-mana, ya nggak apa-apa dibaca. Tapi lebih bagus juga ya. Kalau mungkin ada ayat-ayat yang mudah untuk dipahami ya, muhkam ya, ayat-ayat yang muhkamat, gampang dipahami, kita baca sendiri bisa. Tapi nggak semua ayat Quran itu muhkamat. Dan ketika kita baca tafsirnya itu juga boleh, tapi kalau bisa kita sampaikan juga dulu bacaan kita kepada orang yang ahli. Sehingga sebelum kita sampaikan ke orang lain, itu insya Allah bisa bisa lebih aman. Itu lebih baik begitu. Daripada kita langsung Ustaz Ardi off ya? Kayaknya masalah sinyal ya. Iya. Kita tunggu sebentar aja. Ya Bu Leli, Assalamualaikum. baik, jadi ya sebenarnya kalau kita baca saja nggak apa-apa. Kita ada beberapa ayat yang bisa kita pahami, tafsiran para ulamanya juga jelas. Tapi ada beberapa ayat yang mungkin butuh penjelasan dari para ulama yang ahli ya. Makanya kita memang belajar itu tidak boleh otodidak ya dengan baca sendiri saja. Perlu bimbingan dari orang yang ahli sehingga apa yang kita sampaikan ke orang lain itu insya Allah tepat karena dibimbing dulu. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang punya buku tafsir di rumah, ya punya nggak apa-apa, baca. Kalau ada yang bingung jangan sendiri mengelaborasi, takutnya salah pahamnya. Makanya dulu kita kalau mau menyampaikan tafsir itu kan karena kalau ngaji ya, kalau nggak guru yang baca, kita yang setoran. Jadi kalau ada salah buru-buru dikoreksi itu. Sebelum kita sampaikan ke orang lain sudah dicek dulu oleh guru sehingga ketika kita menyampaikan juga kita tidak khawatir salah. Karena bisa ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali belajar itu ya dari guru yang memang ahli, takutnya nanti kita meskipun ada tafsirnya kadang bisa salah pemahaman juga. Makanya memang akan lebih baik kalau kita punya guru yang bisa membimbing kita untuk memahami tafsir-tafsir yang ada. Memang sekarang di satu sisi kita ada kemudahan. Kemudahan apa? Karena banyak sekali buku-buku terjemahan ya dari karya para ulama yang besar-besar ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang itu kalau tidak hati-hati bisa gegabah. Karena udah merasa udah bisa baca buku-buku tafsir yang tebal-tebal sehingga tidak lagi perlu merasa
merujuk kepada para ulama, nah itu akhirnya nanti kita bisa jadi terlalu nekat. Ya, jadi bagus juga kita cari orang yang paham untuk menjelaskan lagi, atau kita kita setoran lagi lah ke orangnya. Kiai, ini ada tafsir gini, benar apa enggak? Mohon penjelasannya dan sebagainya, kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam. Kayaknya ada jaringan lagi gangguan. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Ustaz, aman insyaallah. Kedengaran, Ustaz? Putus-putus ya? Lancar sih kalau Lancar Ustaz, lancar. Kedengeran? Kedengaran, Ustaz? Oh, lancar. Saya kira putus-putus. Oke, silakan yang lain lagi barangkali. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Ini ada di chat, Anda bacakan ya Ustaz ya. Ayo silakan. Nah, ini dari Vivo Ustaz, Vivo 1929. Yang paling utama itu belajar tata bahasa atau percakapan dulu. Oh, Sani namanya, Sani di Tangerang. Insyaallah. Oh, ya. Kalau sebenarnya gini, tergantung tujuan kita belajarnya. Kalau seandainya mau komunikasi untuk biasa sehari-hari sih simple, kita nggak usah terlalu banyak belajar tata bahasa. Sederhana, itu pembiasaan saja. Ada tata bahasanya, itu sederhana. Kalau memang sekedar ingin tata bahasa biasa ya, kayak misalnya ada teman-teman yang pengen kerja jadi guide atau di tempat-tempat wisata yang memang butuh bahasa Arab, itu sih nggak usah belajar tata bahasa kayak gini terlalu ribet. Sehari-hari aja ngomong, ada metodenya sendiri belajar untuk komunikasi ya, itu lebih simpel. Tapi kalau seandainya ingin memahami kitab-kitab, ya, memahami Quran, memahami hadis, itu mau nggak mau memang harus belajar tata bahasa. Ya, karena memang itu dibutuhkan. Kalau tidak memahami tata bahasanya akan sulit memahami itu. Karena nanti antara tanwin dengan alif lam saja itu punya pengaruh itu dalam pemahaman. Ya, jadi tidak sembarangan. Tapi kalau ngomong kan sehari-hari mah gampang aja. Bahkan ngomong itu dikasih harokat sukun semua belakangnya juga nggak ada masalah, yang penting dia paham. Ya, tapi memang seperti itu. Sekarang tujuannya mau belajar ngapain gitu kan? Hanya saya sejak awal misalnya buka kelas ini, memang ini bukan untuk komunikasi, bukan untuk hiwar, tapi memang kita coba belajar bagaimana nanti memahami kitab. Nanti kalau seandainya udah biasa dengan begini, belajar komunikasi itu sederhana kok, sesimpel aja. Saya sendiri nggak pernah belajar komunikasi secara khusus ya, nggak pernah belajar kelas conversation atau kalau bahasa Arabnya muhadasa, nggak pernah tuh. Dari dulu belajar sama guru-guru ya belajar tata bahasa begini, belajar kitab segala macam. Nah itu terus belajar tata bahasanya di mana? Belajar muhadasanya dari mana? Waktu itu saya sempat dapat kuliah di Libya 1 tahun. Ya, itu dengerin aja, sering ngedengerin guru-guru yang ngomong di kelas. Ya, awal-awal ngedengerin itu saya duduk di kursi agak depan ya, kursi kedua ke tengah, paling enggak tengah. Saya dengerin, saya fokus gitu. Tiap hari dengerin. Lama-lama udah 1 semester saya duduk di belakang. Ya, bisa. Nah, duduk begini sambil makan roti juga bisa saya kalau seandainya dengerin orang ngomong. Karena udah terbiasa. Ya, jadi kalau cuma ngomong sih insya Allah nggak usah belajar tata krama. Antum tinggal 2 bulan di Saudi juga lancar pulang lama-lama. Ya, bisa ngomong. Ya, kalau cuma pengen ngomong aja. Ya. Makanya kata Ustaz Adian, belajar bahasa Arab kalau cuma ngomong aja gampang. Orang paling bodoh di Arab aja bisa bahasa Arab. Ya. Bahkan orang gila di Arab aja bisa bahasa Arab. Jadi, karena tiap hari dia dengar. Ya, tapi apakah dia paham terhadap agamanya? Ya belum tentu. Karena itu butuh pemahaman ya, pemahaman lebih dalam. Jadi yang kita inginkan ini. Kira-kira gitu sih kalau yang saya lihat ya. Silakan kalau ada yang lain lagi. Berarti kita nggak belajar kaifahal gitu lagi Ustaz ya? Sobabul khair nggak lagi Ustaz ya? Itu gampang insya Allah. Itu gampang lah. Itu tuh sebentar itu bisa dipelajari kali. Baik, ada lagi? Oh itu Mbak Leli. Silakan. Ya silakan. Bu Leli silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang terkait ini Ustaz apa? Afwan agak kecil kayaknya suaranya ya. Oh iya. Nah. Sudah jelas belum? Ya jelas. Ya jelas, alhamdulillah.
terkait dengan ini urgensi belajar bahasa Arab, Ustaz. Kan salah satunya tadi adalah bahwa ada kata membaca satu ayat dengan i'rab itu lebih aku suka ya kan daripada sekian ayat tanpa i'rab. Nah, untuk berarti kan ini untuk pembaca pada Al-Qur'an ya Ustadz ya? Iya. Iya. Betul. Dalam membaca Al-Qur'an itu kan memang ada juga yang katakan bukan ada juga memang lebih baik untuk mempelajari tahsin Qur'annya dulu gitu Ustaz. Nah, itu kaitannya dengan lebih utama mana ketika kita mempelajari tahsin atau ke bahasa Arabnya? Oh, ya. Kalau itu berarti tahsinnya dulu. Karena itu kalau tahsin itu fardu ain. Ya, kalau tahsin itu fardu ain. Kalau bacanya salah dia dosa. Tapi kalau i'rab itu dia tidak fardu ain, dia fardu kifayah. Ya, jadi kalau seandainya kita nggak paham, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen paham harus belajar. Kan gitu kan? Kalau nggak paham, ya nggak jadi masalah. Maksudnya, kalau nggak paham, tahu diri aja, jangan ngomong sembarangan tentang Quran. Gitu ya. Tapi kalau dia mau paham, dia harus belajar. Karena orang Arab sendiri kalau nggak belajar juga nggak akan bisa. Tapi kalau tahsin itu wajib, semuanya harus belajar. Orang Islam itu jangan sampai baca Quran salah. Yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, atau bacanya pakai terjemahan. Ya, baca surat Yasin, bacanya pakai surat Yasin yang di buku itu. Ya, bacanya bahasa Indonesianya, aslinya bacanya ya asin. Jadi gitu nanti. Ya, bukan ya asin bacanya. Ya, kenapa? Karena yang dibaca bahasa Indonesianya. Ya, atau baca apa? Saya di sini salah satu contoh yang saya suka ini. Saya itu kalau ngetes santri, calon santri ya misalnya, jadi bocoran nih tapi nggak apa-apa lah ya. Kan cuma itu. Jadi saya kalau ngetes calon santri di sini itu salah satu tesnya kan baca Quran. Yang saya tes itu suratnya surat ini biasanya, surat-surat yang kayak surat Maryam. Ya, surat Maryam itu kan depannya kan surat ayat-ayat ya, itu kan, yang huruf-huruf muqatta'ah itu, kaf, ha, ya, ain, shad, gitu kan? Jadi kalau dia bacanya bener, ya insya Allah itu udah lumayan tuh. Tapi kalau dibaca kahaya aso, berarti salah dia tuh, dia belum bener tuh. Ya, jadi untuk mengetahuinya saya simpel aja, nggak usah yang susah. Gak usah pakai nanya hukum macam-macam. Coba itu baca, kalau dibaca kahaya aso, berarti salah. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu. Ya, tapi kalau dia baca alif lam mim misalnya, bacanya alama, ya kan salah. Nah, itu kan nggak benar ya. Jadi itu yang pertama ya tahsin dulu. Kalau udah masuk ke i'rab, itu pemahaman ya. Apalagi nanti sampai ke tafsirnya, tadabbur itu lebih dalam lagi. Jadi memang tahsin dulu Bu yang harus dipelajari. Ya, setelah itu oke, belajarlah bahasa Al-Quran supaya paham ya. Kira-kira gitu Bu Leli. Silakan. Ada Rizka Rahmatul Ya, Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Izin tanya Ustaz, tadi ngebahas terkait tafsir ya, ada pertanyaan tentang tafsir. Itu saya masih bingung Ustaz, perbedaan antara tafsir dan tadabur gitu ya. Kalau tafsir kan itu tadi nggak boleh menafsirkan sendiri gitu, harus merujuk pada ulama-ulama. Kalau tadabur itu terkadang ada yang boleh sendiri juga gitu nggak sih Ustaz? Dan kadang juga pernah, saya nggak kurang tahu ya, ada juga tadabur yang kayaknya itu cocologi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya. Ya, sebenarnya sih kalau yang saya pahami ya, sebenarnya itu untuk bisa tadabbur itu dia setelah paham tafsirnya dengan benar. Ya, karena kalau tafsir itu kan dia mengelaborasi lafaznya. Ya, tafsir Quran itu mengelaborasi lafaz. Lafaz Quran itu ayatnya, lafaznya begini, terus ditafsirkan maksudnya begini, dijelaskan maksudnya. Nah, tadabbur itu dia lebih kepada makna. Ya, makna ini bagi yang terkandung, yang tersirat dan sebagainya. Jadi nggak bisa dipisahkan sebenarnya antara tafsir dengan tadabbur. Kenapa ada tafsir atau tadabbur yang cocok logi? Ya, karena dia nggak paham ilmu tafsir. Jadi akhirnya cocok logi. Begitu. Tapi kalau seandainya dia memahami tafsirnya dengan baik, ya merujuk pada tafsiran para ulama, lalu dia tadabburi, nah itu insya Allah tadabburnya masih satu rel lah. Tapi kalau enggak ya coba-coba aja dia baca terjemahannya saja, itu susah tuh.
kayak gitu, agak berat ya. Makanya untuk sampai bisa ke tadabbur yang benar, ya dia bisa tafsirnya dia pahami dengan baik ya. Insya Allah tadabburnya akan luas dan itu nggak cocok logi. Makanya kalau orang-orang yang mendalam keilmuannya itu sampai bisa tadabburnya panjang banget. Contohnya ya tafsir Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis tafsir. Namanya tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar, atau ada juga namanya Mafatihul Ghaib. Itu tafsir Fatihahnya saja itu sampai 300 halaman. Ya. Tafsir Fatihah kan cuma 7 ayat. Ya, tapi bisa ditafsirkan oleh beliau sampai 300 halaman lebih. Kenapa? Karena dia pinter. Katanya begini, maksudnya begini, dikaitkan dengan dengan sebab turun ayatnya dan sebagainya, mungkin gitu ya, dan kemudian baru dia kaji, dielaborasi panjang. Tapi kalau orang yang nggak punya background, ilmu bahasa tidak ada, tafsir, akhirnya ya seenaknya aja nanti ya, menafsirkan, mentadaburinya juga mungkin nggak pas lah ya. Ada ayat-ayat yang harusnya maknanya begini, tapi dia maknai lain lagi, itu jadi khawatir. Ya. Makanya memang pentingnya belajar gitu. Pentingnya belajar merujuk pada orang-orang yang ahli, sehingga ketika kita ingin menyampaikan materi itu lebih terjaga lah daripada kesalahan. Gitu. Kadang-kadang orang kita tuh ujian salah satu penuntut ilmu itu adalah kadang-kadang pengen cepet tampil. Itu salah satu ujian. Ya. Jadi baru belajar sebentar udah pengen tampil. Ya, padahal harusnya dia mencukupi dulu keilmuan yang benar. Ya, artinya dia belajar, punya guru yang jelas, gitu kan? Dia belajar apa yang dia sampaikan itu yang sudah dia pahami dengan benar. Ya, meskipun ada hadis Nabi ya, balighu dariku meskipun 1 ayat. Iya, itu benar hadisnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang memahami hadis itu dengan semangat yang salah. Akhirnya dia menyampaikan segala yang dia dengar atau apa yang dia pengen sampaikan, akhirnya yang disampaikan bukan 1 ayat, tapi 10 ayat. Padahal dia baru belajar 1 ayat, tapi yang disampaikan 10 ayat. Nah ini kan jadi masalah baru. Itu 9 ayatnya dapat dari mana dia? Begitu kira-kira. Ya, jadi ada beda sebenarnya. Tadabbur itu lebih dalam lagi daripada tafsir. Lebih ke hikmah juga gitu. Ada lagi? Kedengeran nggak suara saya ini? Saya kayaknya jaringan lagi kurang bagus. Kedengeran, Ustaz. Nah, ini ada Pak Lukman Nudin. Oke, silakan kalau masih ada. Silakan Pak Lukman Nudin. Ustaz. Silakan, Ustaz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Pastinya luar biasa. Udah lama sebetulnya pengen belajar bahasa Arab nih ya. Alhamdulillah nih dapat kesempatan, dapat informasi bahwa saya dokter ngajar. Wah, saya senang sekali gitu. Mudah-mudahan dokter nih sehat walafiat ya. Ustaz, kira-kira nanti sebagai supaya lebih mudah belajar, karena kan memang beda pada saat kita belajar dengan tatap muka dengan belajar daring seperti ini. Mungkin nanti supaya kami lebih mudah dalam belajar, kira-kira buku pegangan atau apa tuh namanya ya, buat kita nanti lebih mudah gitu ya. Kira-kira buku apa yang harus kita pegang, apalagi Nahwu Shorof, apakah misalnya kitab Jurmiyah ya kan, atau kitab yang lebih mudah lah kita pahami nanti, supaya nanti pada saat Tuan Guru nih ngasih tugas ke kita nggak kelabakan banget gitu, nyari kemana. Itu aja Ustaz, kira-kira pegangan kita nanti ke depan. Mudah-mudahan kita belajar ya. Tuan Guru nih paham. Kira itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya, pada dasarnya materi yang saya sampaikan itu saya ambil dari kitab-kitab yang dasar. Dari kitab-kitab dasar, Nahunya dari Ajrumiyah, Sorofnya itu dari Matan Bina, ya, Amsalatul Tasrif yang sederhana, cuma saya ramu lagi lah, kira-kira gitu ya. Saya coba buat lagi nanti modulnya, saya sampaikan di sini. Makanya tadi saya bilang
teman-teman udah nyiapin apa? Nyiapin buku tulis aja dulu. Sementara nyiapin buku tulis, nanti apa yang saya sampaikan materinya bisa dicatat aja. Sementara karena belum selesai modulnya saya rapikan lagi. Insya Allah setiap pertemuan saya akan kasih apa namanya kaidah-kaidah dasarnya itu. Kaidah, nanti ada latihan supaya nanti ada mudah-mudahan ada progresnya ya. Meskipun sedikit-sedikit kayak begitu, nggak apa-apa. Jadi tenang aja, saya juga akan, kalaupun ada tugas dari saya, insya Allah tugasnya itu sebatas materi yang sudah kita bahas. Kalau yang belum kita bahas ya nggak akan saya beri tugas lah. Ya, saya akan berikan tugas yang ini coba cari yang berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas. Begini, gini. Nah itu aja sebenarnya. Nanti sambil pelan-pelan kita jalani. Kira-kira gitu Ustaz, siapin buku tulis aja deh. Kalau mau siapin kamus boleh. Tapi kamus sekarang udah gampang lah, kamus banyak kamus digital, antum bisa tinggal cari kosakata dengan lebih gampang. Siap. Ya gitu aja Ustaz Lukman ya. Ya silakan, masih ada? Ada Bu Ani ini, Ustaz Fadol, Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf off kamera ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf off kamera. Iya Ustaz, silakan Bu. saya ini kan masih Ya, nggak tahap apa-apa. ya. Saya masih tahap belajar dengan vaksin, terus nahu, sorof. Kira-kira bisa mengikuti nggak ya untuk mengikuti belajar bahasa Arab yang Ustadz ajarkan ini? Soalnya masih dalam apa ya? Vaksin juga masih dalam belajar, nahu masih dalam belajar gitu Ustadz. Kira-kira masih bisa mengikuti nggak untuk pelajaran yang Ustadz berikan ini? Itu aja Ustadz selain saya. Ya, kira-kira yang penting Ibu bisa baca Quran nggak? Bisa, insya Allah. Nah, kalau bisa masih bisa. Ya. Kalau udah bisa baca Quran ya, maksudnya kenal huruf, bisa baca kata-kata, insya Allah bisa. Ya, bisa. Nah, itu insya Allah bisa. Cuma masalahnya ya harus rajin ngulang-ulang juga. Bagaimana juga harus diulang-ulang pelajarannya. Terus kalau untuk nahu dan Nanti sorofnya kalau udah Ustaz? ngikutin jalan, Untuk nahu dan ya sorofnya nggak apa-apa, nanti diajarin. Ini kan dari nol. Oh, dari nol gitu. Iya, memang ini dari nol, kita dari nol. Dari nol lagi, semua dari nol, dari dasar. Saya nggak ngajarin yang berat-berat, yang dari nol, dari benar-benar nol. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Bagaimana, ada lagi? Kalau nggak ada, aneh nyelip dulu nih Ustaz nih pertanyaan. Silakan aja. Mungkin tentang kelasnya dulu nih Ustaz ya. Ini seketat kelas sebelah apa enggak nih Ustaz? Mesti ada presensi dan kick peserta atau enggak nih Ustaz? Ya, saya sih sebenarnya berharap ya teman-teman punya komitmen aja sih sebenarnya gitu. Ya, saya juga nggak sekejam itulah untuk teman-teman asal mau belajar, ada komitmen. Ketika ketinggalan pelajaran, misalnya ada uzur atau apa, ya kejar. Ya, simak lagi rekamannya atau bisa tanya ke teman sehingga ada kesungguhan. Ya, kalau nggak tahu tanya, kayak gitu aja sebenarnya. Insya Allah ada kelihatan hasilnya. Ya, jadi jangan udah berpikir oh nanti gimana, enggak. Insya Allah asalkan sebenarnya gini. Pada dasarnya sih saya juga nggak mengeluarkan, nggak pernah juga tuh di kelas sebelah saya usir, nggak ada. Cuma kadang-kadang mereka tapi yang berhenti sohibannya sendiri. jadi korban ya Ustaz? Siapa tuh? Galuh Nadi. Oh itu bukan yang di kelas bahasa Arab. Di kelas bahasa Arab nggak ada yang kita usir. Oh nggak ada ya? Ya itu kan kelas yang lain. Ya, bukan kelas bahasa Arab itu. Nah itu kelas yang lain. Itu kelas bahasa Arab nggak ada. Kalau kelas bahasa Arab biasanya memang mundur sendiri agak. Iya kalau kelas bahasa gitu, Arab gitu, kita gitu. nggak Ada kita aturan nggak aja usir. mundur, bagaimana ada aturan? Makanya kalau kelas bahasa Arab biasanya mereka yang mundur dan akhirnya sekarang gabung lagi di sini. Oh baik Ustaz. Insya Allah kalau bahasa Arab. Nggak ada yang kita usir. Saya juga tahu. Ya udahlah mungkin sibuk. Cuma memang biasanya gitu. Makanya saran saya buat teman-teman kalau nggak ada uzur ya jangan nggak datang. Soal gini kadang-kadang kalau udah ketinggalan 2 pertemuan itu makin berat tuh nyusulnya tuh. Ya. Jadi kalau seandainya itu makin berat, saya kesian. Kalau saya sih nggak rugi. Kalau teman nggak datang, saya mah nggak ada masalah. Gitu. Cuman kan yang jadi masalah teman-teman sekalian, jadi keberatan. Wah kemarin materinya apa nih? Dijelasin lagi bingung gitu. Jadi akhirnya kayaknya nggak kekejar, mundur ya akhirnya kan gitu kan. Nggak ada sih yang saya berhentiin, nggak ada. Insya Allah asal mau belajar semangat aja lah. Ya. Gitu. Baik Ustaz.
Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada? Pokoknya jangan takut, tetap semangat aja belajar. Dan belajar bahasa Arab itu nggak cuma milik orang pesantren. Ya, yang nggak pesantren juga bisa, asalkan mau belajar dengan serius. Yang di pesantren kalau nggak belajar dengan serius juga nggak bisa bahasa Arab. Ya, banyak orang pesantren tapi di pesantren cuma ngeliwet doang. Ya udah pulang-pulang jago ngeliwet. Ya, bukan jago bahasa Arab karena dia nggak belajar di pesantrennya. Dia cuma cuma ya gitu, makan aja gitu kan. Ya, tapi kalau dia serius, ya dia serius bisa, insya Allah hasilnya ada. Ya, ini saya kasih sedikit pengalaman saya ngaji. Saya kasih lihat, tapi sebentar aja. Soalnya buat memotivasi kawan-kawan bahwa meskipun kita nggak pondok pun bisa. Ya, ini saya kan sekolah sekolah umum. Saya sekolah SMP negeri, ya, SMA negeri. Saya sama dengan teman-teman pada umumnya. Ya sama lah kayak Kang Akmal. Kang Akmal kan hobi main basket. Sama saya juga. Cuman kita belum pernah sparring aja sama Kang Akmal. Kang Akmal jago kayaknya main basket. Kapan Ustaz? Kapan? Iya makanya tuh. Cuman Kang Akmal nggak tahu, kayaknya badannya udah agak kurusan sekarang. Ya. Jadi saya sekolah umum kayak teman-teman biasa, SMP, SMA itu nggak masalah. Cuma saya dulu ngaji aja ke guru-guru ini. Ya, ini guru-guru yang ngajarin saya bahasa Arab. Saya datang dari guru ke guru. Ya. Nah ini tuh saya kalau ngaji gini nih, ini sendirian. Ini guru saya yang sangat baik. Ya, sendirian aja ngaji, nggak diusir, saya nggak diberhenti jadi murid. Di saat teman-teman saya udah bubar semua, tinggal sendirian. Saya ngaji ke beliau dari umur 12 tahun, ya 12 tahun sampai tinggal sendirian. Kalau ngaji begini aja. Sekarang kalau ngaji ya tinggal ya betul setoran aja, baca gitu aja. Lama, puluhan tahun. Saya 25 tahun ngaji dengan beliau. Ya, jadi nggak pesantren, cuma begini bolak-balik aja. Ini pada guru-guru sampai punya anak masih aja. Ya. Nah ini guru saya yang lebih serius belajarnya, ajar. Beliau sampai dioperasi katarak berapa kali, selesai operasi mata masih tertutup, ngaji nggak berhenti, nggak libur, ngaji terus. Ya bahkan kita tetap suruh ngaji datang. Dan dia matanya ditutup, dia hafal kitab-kitab itu dia hafal. Ya kita baca salah ketahuan sama dia. Salah ente, salah gini. Oh iya kiai gitu itu. Ini saya ngaji sama beliau lama juga lah, ada sekitar 16 tahun saya ngaji sama beliau. Ya. Nah ini rumahnya dulu, guru saya bukan rumah orang-orang kaya, rumahnya begini aja. Orang nggak tahu kalau beliau itu orang ulama besar. Ya. Orang tahunya biasa-biasa aja. Padahal di sini saya kalau ngaji itu datang ke rumah beliau, ya ngantri. Ada teman yang ngaji duluan, nanti dia pulang saya baru masuk, gitu kan. Gitu aja. Ya, jadi nggak mondok, pulang pergi kalau orang bilang di Betawi santri kalong lah kira-kira gitu. Ini makamnya. Nah, sini guru saya juga yang banyak belajar bahasa Arab. Saya belajar kepada beliau. Ini teman-teman nih, teman-teman ngaji. Tapi ya tadi bubar, tinggal saya sendirian aja. Ya, tapi ya, masih sempat kumpul lah. Ya, nggak semuanya jadi ustadz. Ada yang macam-macam kerja. Tapi dulunya pernah ngaji bareng. Sampai sekarang udah kita punya anak masih terus. Nah, ini kitab-kitab yang pengalaman saya ngaji sama guru-guru nih. Saya kalau ngaji itu saya catat tanggal berapa belajarnya, saya catat tuh sampai selesainya saya catat tuh. Saya ngaji selesai dibaca satu kitab ini tanggal berapa. Tuh ada catatannya semua. Semua saya catat. Jadi saya punya kenangan dari guru-guru belajar beberapa kitab ada. Ini kepada Mualim Syafi'i Azami dulu ngaji juga. Ini ngaji di Paseban. Nah itulah kira-kira kayak gitu aja. Sebenarnya yang penting kita semangat lah ya. Saya tadi ngasih lihat sebentar, maksudnya motivasi bahwa kita yang nggak pernah mondok, nggak pernah ke Timur Tengah kuliah, insya Allah bisa asalkan serius, asalkan mau usaha, komitmen. Capek ya, memang capek, pasti capek ya. Kalau sekarang antum melihat Ustaz bisa, ya saya ini jangan dilihat sekarang. Dulu saya belajar lebih jelek daripada teman-teman yang udah bisa baca kitab hari ini. Ya.
dari Mbak Mila, atau siapa nih yang udah bisa baca. Dulu saya waktu belajar, perasaan saya waktu lagi 1 tahun 2 tahun tuh masih berantakan banget bacanya, masih banyak salah. Ya karena sayanya mungkin yang nggak terlalu bisa, sehingga butuh waktu lama. Tapi insya Allah kalau kita serius bisa lah. Asal sabar aja ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa sabar. Oke, sudah mau jam 10, saya kira cukup ya. Nanti insya Allah minggu depan jangan diporsir. Nanti Baik, Ustaz. capean. Ya. Oke, saya kembalikan. Iya, Ustaz. Gimana? Hanya sedikit Ustaz. Bisa tanya? Ya, baik. Oke, Ada silakan apa, Pak Abu Bakar. Pak Abu, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya tanya gini, saya berusaha untuk bisa komit seperti terus, gitu. Tapi jangan sampai nanti pada suatu ketika ada hari yang mungkin kelewat gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah ada medianya supaya saya bisa ngikuti yang saya kelewatan itu, kira-kira saya bisa ambil dari mana gitu, kalau misalnya ada yang kelewatan, supaya saya bisa juga mengikuti yang setelahnya gitu. Terima kasih. Ya. Insya Allah biasanya ada rekamannya nih Pak. Nanti bisa diambil di rekamannya Pak. Nanti di-share di grup, ada linknya. Bapak yang ketinggalan bisa nyimak, ya, bisa nyimak materi yang kemarin dibahas ya. Nanti sama Bu Rida atau sama kawan-kawan yang lain, yang ini nanti rekamannya di-share, link rekamannya ya. Tinggal dicek aja ke sana. Insya Allah nanti dibagi Ustadz. Ya gitu ya. Di upload ke Google terima Drive kasih. juga. Tinggal download. Baik, karena sudah mau jam 10 Ustaz ya, seperti kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman sekalian. Untuk menutup agenda ini, Niana memohon dengan kerendahan hati nih Ustaz, supaya Ustaz membacakan doa Ustaz, biar kita semua istiqomah berkah ilmunya nih Ustaz nih. Di pertemuan pertama didoain dulu kayak nih Ustaz sama Ustaz. Semoga bisa semua nih, insya Allah tadi istilahnya husnul khotimah gitu, Masya Allah. Fadol Ustaz ya, untuk mendoakan kami Ustaz. Meskipun udah saya kasih doa mujarab tadi itu ya, Allah mau paksain ya. Ya, oke, kita doalah, mudah-mudahan niat baik kita semua buat belajar, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, taufik buat kita supaya kita bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai tuntas, sampai paham, dan terus lebih semangat lagi ya belajarnya. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semoga qabul apa yang didoakan oleh Ustadz Ardiansyah tadi, dan semoga kita istiqomah ya sampai bisa, insyaallah. Ana pribadi mohon maaf kalau selama memimpin acara ini ada kesalahan-kesalahan, dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan kesempatan lagi supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.